Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 231 Hari Pertemuan. Sekte Pedang Roh. Hei, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Oh, saudaraku, kamu belum tahu. Monster yang menghisap darah iblis datang ke Pegunungan Loyan suatu saat nanti. Hanya dalam 10 hari, kami akan segera membunuh semua monster raja di Pegunungan Loyan. Dan setiap monster raja telah kehabisan darah iblisnya. Tidak. Semua prajurit dari Sekte Pedang Roh berencana untuk berkumpul bersama dan menjungkirbalikkan Pegunungan Loyan. Datang dan temukan monster ini, bawa dia ke pengadilan, dan pulihkan dunia yang cerah dan damai di Pegunungan Loyan. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi, saya akan menentukan jalan yang benar dan menyelamatkan orang-orang di dunia. Sang pejuang berkata dengan raut wajahnya. Berkata dengan benar. Di seberang prajurit itu, pemuda itu ternyata adalah Lin Bai. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia berpura-pura menjadi orang benar dan berkata dengan tulus, saudara benar-benar mulia dan jujur, dan dia benar-benar teladan bagi generasi kita. Tidak, aku juga. Aku tidak sengaja berdiri di atas bahu para raksasa. Prajurit itu tersenyum canggung, berbalik dan berlari menuju Pegunungan Loyan, meninggalkan Lin Bai dengan sosok agung dari jalan lurus di dunia. Lin Bai memperhatikan prajurit itu pergi, menyentuh hidungnya dengan senyum masam, dan berkata, saya baru saja membunuh beberapa monster di Pegunungan Loyan untuk meningkatkan kultivasi saya. Adapun untuk memobilisasi seluruh murid Sekte Pedang Roh untuk mengelilingi saya. Dalam 10 hari terakhir ini, orang yang membantai monster raja di Pegunungan Loyan adalah monster penghisap darah yang dibicarakan oleh para murid Sekte Pedang Roh. Itu adalah Lin Bai. Untuk mempertajam pedang Qingge, dan juga untuk meningkatkan budidaya Lin Bai. 10 hari yang lalu, Lin Bai berjalan ke Pegunungan Loyan, mencari monster di alam Tianwu untuk diburu. Meskipun saat pertama kali menghadapi monster alam Tianwu, Lin Bai masih sangat malu menghadapi mereka. Tapi kemudian, saat Lin Bai dan pedang Qingge bekerja sama secara diam-diam, Lin Bai secara bertahap mengeluarkan kekuatan pedang Qingge. Saat menghadapi monster di alam Tianwu, Lin Bai menjadi semakin nyaman. Sedemikian rupa sehingga hanya dalam 10 hari, Lin Bai membunuh lebih dari 100 monster alam Tianwu dan meningkatkan budidayanya ke alam bela diri bumi tingkat 9. Saya telah mencapai alam bela diri bumi tingkat ke-9. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya seharusnya mampu bertarung melawan para pejuang alam bela diri Tian tingkat ketiga. Sayap ilahi angin dan guntur, saya telah mencapainya tingkat Xiao Cheng. Ketika saya menggunakannya, mereka dapat dianggap kuat. Ini sangat cepat. Pedang Qingge telah ditembus dan dapat menampilkan kekuatannya dengan sempurna. Semuanya sudah siap, dan kami siap berangkat ke ibu kota kekaisaran. Setelah keluar dari Pegunungan Loyan, Lin Bai kembali ke Baiyun di puncak. Dia beristirahat dengan tenang dan menunggu seseorang dari Sekte Pedang Roh memberitahu Lin Bai untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Malam yang hening. Dini hari berikutnya. Kemudian seorang murid berlari ke puncak Baiyun. Lin Bai, para tetua meminta saya untuk memberitahu Anda agar segera pergi ke lapangan Yunfeng di utara. Anda akan mengikuti para tetua dari Sekte Lingjian ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam perburuan kerajaan yang diadakan oleh kerajaan Shenwu. Taman. Mendengar suaranya, Lin Bai perlahan membuka matanya di kamar di halaman, dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan bergumam, apakah akhirnya datang? Baiklah. Budidayanya sekarang selesai. Sekarang kita telah stabil di alam bela diri bumi tingkat ke-9, saatnya pergi ke ibu kota kekaisaran. Lin Bai menanggapi murid itu dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Tianzi dan Li Sanxing terlebih dahulu, lalu berjalan ke puncak awan samping. Side Cloud Peak adalah alun-alun besar di Sekte Lingjian. Biasanya ada misi tingkat sekte yang membutuhkan prajurit dalam jumlah besar untuk keluar, jadi mereka berkumpul di sini. Sekarang Sekte Lingjian memerintahkan Lin Bai untuk pergi ke puncak Xianyun, jelas bahwa mereka sangat mementingkan taman perburuan kerajaan. Lin Bai diam-diam berjalan ke puncak Xianyun sepanjang jalan, banyak murid menghela nafas pada Lin Bai, terutama dengan sedikit penyesalan di mata mereka. Haha, Lin Bai benar-benar tidak beruntung. Dia baru saja muncul di Sekte Lingjian, tapi dia tidak menyangka akan ditendang langsung ke taman berburu kerajaan oleh Su Chang. Ya, jangan main-main dengan Su Chang, kalau tidak jika tidak, kamu akan dibunuh dengan tipu muslihat.
Saudaraku, apakah taman berburu kerajaan benar-benar menakutkan? Kamu masih belum tahu, tahun lalu ada 15 murid yang pergi ke taman berburu kerajaan, dan 7 dari mereka terbunuh. Dia lumpuh, tanpa tangan dan kaki, dan 8 lainnya tewas dalam pertempuran. Tahun lalu, 20 murid telah pergi, dan semuanya ditembak mati oleh Changhai Istana Yuntai dan Istana Liehuo. Tahun lalu, 30 murid telah pergi. Tahun sebelumnya, 40 dari mereka telah pergi. Tahun lalu, semakin dia membicarakannya, semakin para murid menjadi semakin ketakutan, dan mata mereka dipenuhi rasa takut. Dalam 10 tahun terakhir ini, Sekte Lingjian yang pergi ke Royal Hunting Garden pada dasarnya berakhir dengan dihapuskan dan menjadi orang yang tidak berguna, jauh dari seni bela diri, atau mereka langsung dibunuh di Royal Hunting Garden. Sedemikian rupa sehingga tahun ini, hampir tidak ada murid yang berani pergi ke Royal Hunting Garden. Apakah taman perburuan kerajaan begitu menakutkan? Hei, bukan karena taman perburuan kerajaan itu menakutkan, tetapi seseorang mengincar sekte pedang roh kita. Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo dengan senang hati memburu murid-murid sekte pedang Ling setiap saat. Tahun di belakang, beberapa pejuang lain dari pasukan kecil akan menindas kita apapun yang terjadi. Kami, Sekte Lingjian, adalah orang-orang yang mudah diintimidasi di taman perburuan kerajaan sekarang. Hei, sayang sekali, di masa lalu sekte besar yang mendominasi kerajaan Shenwu pada tahun 2016 sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Ya, tahun ini Lin Bai pergi ke taman berburu kerajaan, yang menakutkan tetapi juga bencana. Semua prajurit menyaksikan Lin Bai berjalan ke alun-alun di sisi Yunfeng, semuanya dengan ekspresi simpati dan penyesalan. Mereka semua tahu bahwa ini pasti jebakan yang dibuat oleh Su Chang untuk Lin Bai, jika tidak, bagaimana Lin Bai bisa dikirim ke taman berburu kerajaan untuk mati. Lin Bai mendengar ketakutan para prajurit ini terhadap taman perburuan kerajaan, dan ekspresinya jelek. Apakah Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo sangat ingin menginjak-injak sekte Lingjian sampai mati? Sepertinya aku harus mewaspadai beberapa orang jenius dari kedua sekte ini kali ini. Tetapi jika mereka benar-benar ingin macam-macam denganku, aku juga tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Lin Bai tampak normal saat dia berjalan ke Side Cloud Peak, tanpa niat membunuh sedikit pun yang terpancar darinya. Sekarang di Side Cloud Peak, ada sekitar ribuan prajurit berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang dari aliansi ilahi. Mendengar bahwa Lin Bai akan pergi ke taman perburuan kerajaan, orang yang paling bahagia adalah aliansi ilahi. Lin Bai telah membunuh begitu banyak Master Liga Ilahi. Para pejuang Liga Ilahi telah sangat membenci Lin Bai. Mereka berharap bisa memakan daging Lin Bai dan meminum darah Lin Bai. Sampah ini. Jika aku sudah cukup berkultivasi, aku akan menghancurkannya menjadi abu. Hanya, jika kamu berani macam-macam dengan aliansi ilahi kita, ya, kamu tidak akan bisa hidup atau mati. Saudara-saudara, jangan khawatir, Lin Bai sudah pergi. Taman perburuan kerajaan pasti akan mati. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam untuk tuan dari aliansi ilahi kita. Aku benci itu. Aku benci Lin Bai tidak mati di tanganku tangan. Aku gagal membunuh musuh dengan tanganku sendiri. Demi aliansi ilahi kita, para ahli bela diri harus membalas dendam. Sekelompok prajurit aliansi dewa menyaksikan Lin Bai berjalan, mengertakkan gigi dan mata mereka menyemburkan api, seolah-olah mereka ingin untuk memakan Lin Bai hidup-hidup. Berjalan ke alun-alun Side Yunfeng. Lin Bai melihat bahwa di alun-alun besar, hanya ada 2 prajurit yang berdiri di tengah. Kedua prajurit ini, satu dengan senjata agung, wajah lurus, penuh semangat kepahlawanan, memancarkan kekuatan pedang yang kuat dan kekuatan menindas dari alam Tianwu. Lin Bai melihat dari kejauhan pakaian pria itu disulam dengan logo aliansi pedang. Prajurit lainnya tampak tak berdaya, dengan kepala menunduk dan matanya kosong dan tak bernyawa. Prajurit ini bukanlah prajurit dari aliansi pedang, tapi prajurit tingkat rendah. Prajurit ini hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 9. Dia selalu ingin bergabung dengan aliansi ilahi, tetapi dia telah menyinggung Zhao Mao sebelumnya, dan Zhao Mao telah menekannya dan tidak mengizinkannya bergabung dengan aliansi ilahi. Karena balas dendam Zhao Mao, prajurit itu ditendang ke taman perburuan kerajaan. Dia juga tahu bahwa jika dia pergi ke Royal Hunting Garden, dia akan mati tanpa kelahiran kembali. Apakah kamu Lin Bai?
Lin Bai berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, seorang pria dengan wajah heroik dan jujur. Saya Lin Bai, siapa saya, kakak laki-laki saya. Lin Bai memandang pria ini. Dia adalah master dari Liga Pedang, tetapi Lin Bai tahu hampir semua master di Liga Pedang, tetapi dia tidak mengingat ini manusia dalam ingatannya. Pria itu tersenyum dan berkata, nama saya Lu Yuan. Saya bergabung dengan Sekte Lingjian beberapa tahun lebih awal dari Anda. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya kakak senior Lu. Senyum. Pria itu sehangat angin musim semi. Bertiup di wajahnya. Saya telah bertemu dengan kakak senior Lu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kakak senior Lu, apakah kamu akan pergi ke taman berburu kerajaan juga? Lu Yuan terkekeh dan berkata, tetua kedua memintaku untuk pergi. Dia berkata bahwa bila perlu, saya akan pergi ke taman perburuan kerajaan. Melindungi Anda. Tetua kedua meminta Anda pergi ke taman perburuan kerajaan untuk melindungi saya. Lin Bai terkejut saat mendengar ini, dan sangat tersentuh. Hatinya. Tetua kedua memperlakukannya dengan tulus dan tidak hanya banyak membantu Lin Bai, tetapi juga mengirim Lu Yuan untuk melindunginya pada saat kritis. Lu Yuan tidak takut hidup dan mati, dia tahu bahwa dia akan selamat dari pelarian yang sempit, tapi dia tetap menerima perintah itu tanpa mengeluh. Biarpun aku mati 10.000 kali, aku akan terus maju. Terima kasih, kakak senior Lu. Lin Bai menangkupkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih. Lu Yuan berkata, tidak perlu berterima kasih. Kamu adalah pejuang aliansi pedang, jadi kami secara alami adalah satu keluarga. Selain itu, kali ini, Su Chang jelas-jelas mengincarmu. Bagaimana aku bisa duduk diam dan menonton? Tetua kedua tidak. Memberi tahu Lu Yuan, Lin Bai lah yang berinisiatif meminta pergi ke taman perburuan kerajaan. Karena tetua kedua menebak bahwa Lin Bai bersikeras pergi ke taman berburu kerajaan untuk melakukan sesuatu, dan tetua kedua tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lin Bai secara spesifik, jadi dia merahasiakannya untuk Lin Bai. Sebagai seorang pejuang yang telah lama menduduki posisi tinggi, tetua kedua sangat mengenal para pejuang. Ketika Lin Bai bersikeras untuk pergi ke Royal Hunting Garden, dia tahu pro dan kontra. Lalu siapa ini? Lin Bai memandang prajurit tanpa cinta di sebelah Lu Yuan dan bertanya. Lu Yuan tersenyum dan berkata, namanya Zhang Lingdao. Dia adalah murid muda di Sekte Dalam. Karena dia menyinggung Zhao Mao, dia ditendang ke taman perburuan kerajaan. Zhang Lingdao tampak sedih dan tidak tahu apakah harus melakukannya. Tertawa atau menangis, dan memandang. Lin Bai mengepalkan tinjunya dengan lesu dan memberi hormat, tuanku, Zhang Lingdao, kakak senior Lin Bai, senang bertemu dengan Anda. Haha. Lin Bai membungkukkan tangannya dan memberi hormat. Melihat penampilan Zhang Lingdao, dia juga tahu bahwa dia enggan pergi ke Royal Hunting Garden. Pada saat ini, para prajurit yang datang menemuinya tiba-tiba berseru. Para tetua ada di sini. Saya telah bertemu dengan para tetua. Temui para tetua. Pada saat ini, Lin Bai, Lu Yuan, dan Zhang Lingdao semuanya saling memandang. Sekitar 20 orang tua berjalan dari jalur pegunungan di samping puncak Xianyun. Pemimpinnya adalah tetua pertama, diikuti oleh tetua kedua. Dan di belakang tetua pertama dan tetua kedua, Lin Bai juga melihat orang lain. Su Chang. Su Chang memandang Lin Bai saat ini, dengan seringai puas di bibirnya, seolah rencananya telah berhasil. Bab 232 Ayo pergi. Ibu kota kekaisaran. Sekarang Sekte Lingjian bertanggung jawab, Su Zhan tidak bisa keluar dari pengasingan, dan Paviliun Penatua memiliki keputusan akhir di seluruh Sekte Lingjian. Oleh karena itu, status tetua pertama dan tetua kedua sekarang sangat tinggi. Melihat tetua pertama dan tetua kedua tiba di puncak awan samping, semua murid membungkuk dan memberi hormat. Saya telah bertemu dengan para tetua. Saya telah bertemu dengan pemimpin sekte muda. Para murid memberi hormat. Lin Bai mengangkat kepalanya dan membungkuk sedikit, saya telah bertemu dengan tetua kedua. Tetua kedua memandang Lin Bai sambil berpikir, dengan sedikit kekhawatiran yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Melihat Lin Bai memberi hormat padanya, dia mengangguk ringan sebagai tanggapan. Penatua Agung memanjat dan berteriak, murid dari Sekte Lingjian, hari ini adalah hari ketika Sekte Lingjian kita berangkat ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam taman perburuan kerajaan. Seperti yang kita semua tahu, taman perburuan kerajaan
adalah sebuah acara tahunan untuk keluarga kerajaan Shenwu. Akan mengundang semua murid berbakat di Shenwu yang berusia di bawah 20 tahun untuk berpartisipasi. Ini bukan hanya perjalanan langka, tetapi juga suatu kehormatan, kemuliaan pribadi, dan kemuliaan dari sekte tersebut. Hari ini, kami memilih 3 perwakilan dari ribuan prajurit Sekte Pedang Roh untuk pergi ke taman berburu kerajaan. Mereka semua adalah yang terbaik di antara para prajurit Sekte Pedang Roh. Mereka jenius murid dan harapan masa depan Sekte Pedang Roh. Mereka adalah... Ketika Tetua Agung mengatakan ini, dia memandang Lin Bai, Zhang Lingdao dan Lu Yuan dengan mata main-main. Semua pejuang tahu bahwa pergi ke taman perburuan kerajaan pasti akan menyebabkan kematian. Adapun Lin Bai dan Zhang Lingdao, semua prajurit tahu mengapa transportasi darat dilakukan. Ini adalah metode Su Chang dan Tetua Agung. Mereka adalah Zhang Lingdao, Lu Yun, dan Lin Bai. Sesepuh Agung berkata dengan sangat antusias, Zhang Lingdao, meskipun dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat 9, ilmu pedangnya luar biasa, cukup untuk bersaing dengan Master Alam Tianwu tingkat pertama. Ia juga sangat terkenal di Sekte Lingjian. Mendengar suara Tetua Agung, semua prajurit melihat pemuda yang sedih di lapangan dan menghela nafas tanpa daya. Ini adalah murid jenius, dan ini jelas merupakan murid yang telah menyinggung aliansi ilahi. Semua orang tahu bahwa Zhang Lingdao tidak ingin pergi ke sana sendirian. Zhao Mao lah yang memaksanya pergi. Tempat kedua, tempat kelima dalam daftar 100 sekte dalam teratas, adalah Lu Yuan. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang Lu Yuan. Sejak setengah tahun yang lalu, budidayanya mencapai puncak alam Tianwu tingkat ketiga. Berada di peringkat 5 besar di antara 10 besar dalam daftar 100 teratas, dia dapat dianggap sebagai penyihir pendekar pedang yang dibudidayakan oleh Sekte Pedang Roh. Tetua pertama memandang Lu Yuan dan berkata. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia menatap Lu Yuan dengan heran. Lin Bai tidak menyangka bahwa Lu Yun masih menjadi master dalam daftar 100 teratas sekte dalam. Dalam daftar 100 sekte dalam teratas, 10 besar adalah tempat di mana alam Tianwu bersaing. Faktanya, daftar 100 teratas pernah memiliki 2 divisi. Salah satunya adalah 100 teratas di alam bela diri bumi. Salah satunya ada di daftar 100 teratas alam Tianwu. Sayangnya, kemudian, setelah kekalahan Sekte Lingjian, jumlah prajurit di alam Tianwu semakin sedikit, sehingga jumlahnya bahkan tidak mencapai 100. Oleh karena itu, daftar 100 teratas alam Tianwu secara bertahap menghilang. Oleh karena itu, Sekte Lingjian menemukan cara untuk menambahkan daftar 100 teratas alam Tianwu ke dalam daftar 100 teratas alam bela diri bumi, membentuk daftar 100 teratas sekte dalam saat ini. Ditetapkan juga bahwa di antara 10 besar dalam daftar 100 sekte dalam teratas, hanya murid terbaik saat ini yang bisa masuk, dan mereka harus menjadi penguasa alam Tianwu. Kakak senior Lu Yuan, masih ada sesuatu untuk dilihat. Aku khawatir ketika aku pergi ke ibu kota kekaisaran, aku hanya bisa mengandalkan kakak senior Lu Yuan untuk menopang penampilanku. Ya, dengan kakak senior Lu Yuan di sini, Sekte Lingjian kita tidak akan terlalu malu. Banyak prajurit yang kagum ketika mereka mendengar nama Lu Yuan, dan berkata dengan ringan satu sama lain, sepenuhnya mengakui kekuatan Lu Yuan. Saya tidak menyangka kakak laki-laki Lu Yuan akan berada di urutan kelima dalam daftar 100 teratas. Saya benar-benar membuatnya iri. Lin Bai tersenyum lembut pada Lu Yuan. Haha, adik laki-laki bercanda. Selama kamu memberi waktu pada adik laki-laki junior, apalagi tempat kelima, aku khawatir daftar 100 teratas sekte dalam akan gemetar di bawah pedang saudara junior. Lu Yuan juga mendengar tentang Lin Lin dalam beberapa hari terakhir. Dengan reputasi Bai, dia juga sangat optimis dengan potensi Lin Bai. Lin Bai tersenyum biasa saja, dengan sedikit niat membunuh yang dingin tersembunyi di matanya. Selama kamu memberiku waktu, belum lagi daftar 100 sekte dalam teratas ini, bahkan seluruh kerajaan Shenwu akan gemetar di bawah pedangku. Kata Lin Bai dengan percaya diri di dalam hatinya. Setelah tetua pertama memperkenalkan Lu Yuan, senyuman lucu lainnya muncul di sudut mulutnya. Dia memandang Lin Bai dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, yang terakhir, saya yakin Anda semua telah mendengar kapalan di telinga Anda baru-baru ini. Lin Bai, Raja Alam Bela Diri Bumi Sekte Lingjian. Setelah pertempuran di Buguya,
Tidak ada seorang pun di alam bela diri bumi Sekte Lingjian yang bisa menjadi lawan Lin Bai. Lin Bai kekuatan bertarung saat ini seharusnya cukup untuk membunuh seseorang di alam Tianwu tingkat pertama. Dengan kekuatan bertarung yang luar biasa dan bakat yang luar biasa, Sekte Lingjian telah mendaftarkan Lin Bai sebagai murid unggulan yang telah mereka kembangkan dengan penuh semangat. Hari ini Lin Bai pergi ke ibu kota kekaisaran, yang menunjukkan bahwa Sekte Pedang Ling telah melatih Lin Bai sebagai murid unggulan. Sekte Pedang sangat mementingkan taman berburu kerajaan, kata Tetua Agung dengan suara ramah. Dengarkan kalimat ini. Semua prajurit memandang Lin Bai dengan mata menyesal. Mereka semua menghela nafas dalam hati, sayang sekali Sekte Lingjian akhirnya muncul sebagai seorang jenius yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Su Chang, tapi dia akan dimakamkan di Royal Hunting Garden. Hei! Desahan lembut bergema di telinga Lin Bai dan Lu Yuan untuk waktu yang lama. Lin Bai terkekeh dan berkata, kakak senior Lu, mereka semua tampaknya berpikir bahwa kita akan mati jika kita pergi ke taman berburu kerajaan, dan mereka sedang berduka untuk kita sekarang. Jangan khawatir, Lin Bai, kamu tidak akan melakukannya. Aku tidak akan mati selama aku di sini. Lu Yuan bertekad, kata. Lin Bai tersenyum dan tidak melanjutkan. Meskipun Penatua Agung melihat dan mendengar desahan semua prajurit, dia tidak bisa menahan perasaan ekstasi di wajahnya, dan dia sangat gembira di dalam hatinya. Hahaha, Lin Bai, inilah yang akan kamu dapatkan karena menentang aliansi ilahi dan saya. Saya harap di Royal Hunting Garden, prajurit yang membunuh Anda akan lebih kejam, dan akan lebih baik jika Anda mati tanpa tubuh utuh. Haha, Lu Yuan, Lin Bai, dan Zhang Lingdao mewakili Sekte Lingjian di ibu kota kekaisaran. Saya yakin Sekte Lingjian kita akan kembali dengan kemenangan besar. Tetua Agung itu tertawa dan berkata dengan keras. Su Chang melanjutkan, ya, Lin Bai, kamu harus bekerja keras. Kali ini ketika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu tidak mewakili dirimu sendiri, tetapi mewakili seluruh Sekte Lingjian. Jika kamu kehilangan wajah Sekte tersebut, hati-hati aturan Sekte. Lin Bai berkata dengan serius, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Muda Sekte. Karena saya adalah murid dari Sekte Lingjian, saya secara alami mengabdi pada Sekte tersebut dan mendapatkan kemuliaan bagi Sekte tersebut. Oh, benarkah? Menurut saudara muda Lin Bai, kemenangan sudah pasti. Su Chang bertanya dengan nada menggoda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya yakin akan kemenangan, tetapi saya tidak terlalu berbakat. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, saya pikir tidak akan mudah bagi sekelompok rakyat jelata untuk mengalahkan saya. Senyum tegas muncul di sudut mulut Lin Bai. Mendesis. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Bai, mereka menarik napas dalam-dalam. Lin Bai berkata bahwa para jenius dari 4 sekte besar dan pasukan kerajaan Shenwu hanyalah sekelompok rakyat jelata. Ini terlalu gila. Bahkan Su Chang, tidak, bahkan Duan Changhai, putra suci istana Changhai Yuntian, tidak akan berani menjadi segila itu. Su Chang tersenyum dan berkata, karena saudara muda Lin Bai sangat percaya diri, mari kita menangkan salah satu dari 3 teratas untuk sekte ini. Lin Bai mendengar ini dan memikirkannya dengan hati-hati. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah Yu Qing dengan pedang bernyanyi di tangan, tidak terlalu sulit untuk membunuh alam Tianwu tingkat kedua. Bahkan jika dia menghadapi alam Tianwu tingkat ketiga, dia dapat mengubah bahaya menjadi keberuntungan dengan banyak metodenya. Memenangkan 3 besar seharusnya tidak sulit. Lakukan yang terbaik, kata Lin Bai kemudian. Su Chang tertawa, oke, semua orang telah mendengarnya. Lin Bai berkata bahwa dia akan berjuang untuk 3 penghargaan teratas untuk sekte tersebut. Kami sangat menantikannya. Lin Bai, bagaimana jika Anda tidak masuk 3 besar? Ketika semua orang mendengar kata-kata Su Chang, hati mereka menegang dan diam-diam berkata, sudah berakhir, Su Chang sedang memasang jebakan untuk Lin Bai. Lin Bai mencibir, apa yang kamu inginkan? Su Chang berkata sambil tersenyum, saya juga tahu bahwa ada banyak master di Royal Hunting Garden kali ini. Jika Anda tidak berhasil masuk 3 besar, dan Anda cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup, maka biarkan aku menamparmu. 3 tamparan. Bagaimana jika saya masuk ke 3 besar? Lin Bai bertanya. Bagaimana kalau aku membiarkanmu menamparmu 3 kali, secara adil dan terbuka? Su Chang berkata sambil tersenyum. Lin Bai terkekeh pelan, setuju. Hahaha. Su Chang tertawa liar,
dan ekspresi bangga di wajahnya menjadi semakin jelas. Su Chang tersenyum sebentar dan berkata, Lin Bai, kamu masih sangat muda ketika bertarung denganku. Lu Yuan ingin menghentikan Lin Bai, tetapi Lin Bai menjawab terlalu cepat, dan Lu Yuan tidak dapat menghentikannya. Peluang. Ketika dia mendengar bahwa Lin Bai dan Su Chang telah menyetujui taruhan, dia segera berkata dengan sedikit kesal, oh, Lin Bai, kamu terlalu impulsif. Ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Su Chang untukmu. Kakak senior, Lu, rubah kecil. Bagaimana saya bisa mengalahkan rubah tua itu? Mari kita tunggu dan lihat. 3 tamparan dari saya ini pasti akan menentukannya. Seringai muncul di sudut mulut Lin Bai, dan matanya menjadi semakin dingin. Tetua kedua berdiri diam dan tidak berkata apa-apa, memandang Lu Yuan dan Lin Bai dengan acuh tak acuh, dengan perhatian dan pengingat di matanya. Ketika tetua melihat bahwa Lin Bai dan Su Chang telah membuat taruhan kecil, dia tidak terlalu memperhatikannya. Karena tetua agung telah memutuskan bahwa Lin Bai tidak akan pernah hidup kembali. Tidak hanya Lin Bai tidak dapat kembali hidup, Zhang Lingdao dan Lu Yuan juga tidak mungkin kembali hidup. Tetua agung tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu bisa berangkat. Pemimpin tahun ini adalah Chen Gong. Setelah tetua agung memberi perintah, seorang pria paruh baya keluar dari kam tetua sambil tersenyum masam. Dan datang ke di alun-alun, dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada sesepuh agung, saya akan mematuhi perintah sesepuh agung. Segera, sesepuh bernama Chen Gong mengulurkan tangannya dan menukik turun dari awan. Skyrock mendarat dengan mantap di tanah. Di alun-alun di Side Cloud Peak, Chen Gong berkata dengan wajah tidak senang, ayo, semuanya. Saya juga tidak beruntung. Saya harus mengikuti Anda ke ibu kota kekaisaran untuk merasa malu. Belum lagi rasa malu, jika Anda semua mati, saya akan dipenjara ketika saya kembali ke sekte. Chen Gong berkata dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, Gong adalah salah satu dari sedikit tetua di paviliun penatua yang belum memilih kam. Beberapa hari yang lalu, tetua agung mengundang Chen Gong untuk bergabung dengan aliansi ilahi, namun Chen Gong menolak dengan alasan memikirkannya. Tetua agung menyimpan dendam, jadi Tiaozi meminta Chen Gong pergi ke ibu kota kekaisaran untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lu Yuan dan Lin Bai menaiki Fei Tianpeng dengan ekspresi tenang. Zhang Lingdao berjalan dengan enggan dengan wajah sedih. Ayo pergi. Ibu kota kekaisaran. Chen Gong melompat ke udara dan menunggangi leher Fei Tianpeng, meraung dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Fei Tianpeng meringkik dengan nada tinggi, dan sayapnya tiba-tiba meledak ke langit. Melihat Fei Tianpeng pergi, semua prajurit dari Sekte Pedang Roh, apakah mereka dari aliansi ilahi atau aliansi pedang, sekarang terlepas dari faksi mereka, berteriak kepada Fei Tianpeng, saya harap kakak senior akan berjuang demi kejayaan pedang roh kita sekte. Kembali dengan kemenangan. Perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini bukanlah perjalanan pribadi. Tapi dia pergi untuk mewakili sekte Lingjian. Lin Bai, Lu Yuan, Zhang Lingdao, setiap gerakan yang mereka lakukan di sekte Lingjian mewakili sekte Lingjian. Ini suatu kehormatan dan tanggung jawab. Bab 233 Ibu Kota Kekaisaran Abadi. Fei Tianpeng membawa Lin Bai dan yang lainnya ke ibu kota kekaisaran. Para prajurit di Side Cloud Peak perlahan pergi. Su Chang menyaksikan bayangan Fei Tianpeng berangsur-angsur berubah menjadi titik hitam di cakrawala dan kemudian menghilang, dan cibiran di sudut mulutnya menjadi lebih intens. Setelah para tetua pergi, murid inti Qi yang menghampiri Su Chang dan berkata, selamat kepada Master Sekte Muda. Lin Bai akan mati tanpa kehidupan. Mulai sekarang, tidak akan ada seorang pun di Sekte Lingjian. Orang berani untuk menantang aliansi ilahi kita. Su Chang mencibir dan berkata, Lin Bai benar-benar terlalu gila. Dengan budidayanya di alam bela diri bumi tingkat 9, di depan 4 sekte besar dan para jenderal serta jenius dari kerajaan bela diri ilahi, dia bahkan menjadi umpan meriam. Itu bahkan tidak masuk hitungan. Qi Yang, segera pergi ke ibu kota kekaisaran. Jika Lin Bai meninggal di ibu kota kekaisaran, kamu akan memenggal kepalanya untukku. Jika Lin Bai cukup beruntung untuk bertahan hidup, maka kamu tidak ingin membiarkannya mati. Jika dia masih hidup, dia akan datang ke Sekte Lingjian. Kata Su Chang dingin. Qi Yang tersenyum dan berkata, yakinlah, Tuan Muda Sekte, saya akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran dan pasti akan membawa kepala Lin Bai kembali kepada Anda.
Qi Yang tersenyum sedikit dan berjalan menuruni Side Cloud Peak. Ibu kota kekaisaran selalu menjadi tempat harimau dan naga duduk di atas satu sama lain. Ibu kota kekaisaran yang besar ini terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Kota Tenggara, Barat Laut, dan Tengah. Kebanyakan orang yang tinggal di Dongcheng adalah pejabat, pangeran, jenderal, dan menteri. Misalnya, sebagai Perdana Menteri dinasti saat ini, keluarga Su adalah penguasa di Dongcheng, lebih tinggi dari semua pejabat. Kebanyakan orang yang tinggal di Nancheng adalah saudagar kaya, pengusaha yang datang dan pergi untuk berbisnis. Misalnya, keluarga Li dan keluarga Sang, salah satu dari 3 keluarga terkaya, keduanya bertempat tinggal di Nancheng. Orang-orang di Sikeng adalah orang-orang biasa di ibu kota kekaisaran, mereka tidak memiliki kekuasaan, dan mereka berlatih keras di bawah kota kekaisaran. Beicheng adalah negeri kembang api, dengan rumah bordil, pasar gelap, band, geng, lingkaran tinju bawah tanah, del. Segala jenis kekuatan bercampur menjadi satu. Jika Anda ingin bersenang-senang di ibu kota kekaisaran, Beicheng adalah tempat yang harus Anda kunjungi. Zhongcheng, juga dikenal sebagai kota kekaisaran, adalah rumah bagi keluarga kerajaan-kerajaan Shenwu saat ini. Penjaga kota kekaisaran dilarang keras masuk, dan sulit bagi prajurit biasa untuk masuk. Kali ini taman berburu kerajaan akan dimulai dari pusat kota. Di ibu kota kekaisaran, ada sebuah tempat bernama Villa Qianlong. Tempat ini khusus dirancang untuk taman berburu kerajaan, hanya dibuka selama festival terakhir kerajaan Shenwu tahunan, dan khusus digunakan untuk menyambut orang-orang dari 4 sekte utama. Muridnya, Fei Tianpeng berlari kencang di atas awan selama 3 hari 3 malam. Saat senja di hari ketiga, awan menerobos dan terbang menuju ibu kota kekaisaran. Apakah itu ibu kota kekaisaran? Lin Bai dan Zhang Lingdao membuka mata mereka dari Fei Tianpeng, berdiri dan memandang kota besar di cakrawala di kejauhan. Kota ini dibangun dengan megah, membentang jutaan mil dari utara ke selatan, dan memiliki lebih dari 100 juta penduduk. Di dalam tembok kota yang megah, sekelompok istana megah pertama kali menarik perhatian Lin Bai. Itu adalah kota kekaisaran di ibu kota kekaisaran, tempat tinggal keluarga kerajaan. Kedua, Lin Bai melihat Dongcheng yang memancarkan semangat juang yang besar. Melihat dari kejauhan, ia dapat dengan jelas melihat para pejabat di Dongcheng, serta pasukan yang berpatroli di jalan siang dan malam. Kemudian saya melihat para pedagang kaya di Nancheng, saling bersorak sebelum pergi keluar, dan dengan santai menghadiahi pelayan mereka dengan ribuan batu spiritual. Di Beicheng terjadi suasana berasap, terdengar teriakan nyaring, bahkan di Beicheng ada orang yang membunuh orang di jalanan, namun kemudian ditangkap oleh tentara. Ini mungkin kota paling megah yang pernah saya lihat seumur hidup saya, kata Zhang Lingdao bersemangat. Lu Yun, Lin Bai, dan Zhang Lingdao semuanya berdiri di Fei Tianpeng dan memandang ibu kota kekaisaran dari kejauhan, merasakan rasa kekaguman di hati mereka. Sungguh megah, seperti inilah seharusnya kerajaan seni bela diri. Apa kota Lingqi, apa kota Feilong, dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran, dia hanyalah anak desa. Chen Gong telah ke ibu kota kekaisaran beberapa kali, tetapi setiap kali dia datang ke ibu kota kekaisaran, dia masih sangat terkejut. Kemudian ekspresinya kembali normal dan dia berkata, semua orang sudah duduk, selanjutnya kita akan memasuki ibu kota kekaisaran. Anda harus ingat bahwa ada pasukan yang berpatroli di ibu kota kekaisaran siang dan malam. Kecuali Anda memiliki hak istimewa untuk membunuh, Anda tidak diperbolehkan membunuh di ibu kota kekaisaran. Jika tidak, jika Anda ditangkap oleh militer, saya tidak akan ditangkap oleh militer. Mampu melindungimu. Chen Gong secara khusus mengingatkan. Semua orang. Ya. Semua orang menjawab. Fei Tianpeng terbang keluar dari awan dan terbang ke ibu kota kekaisaran. Ayo langsung ke Villa Qianlong. Kita tiba relatif terlambat. Saya tidak tahu apakah murid dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo telah tiba. Chen Gong menghela nafas pelan, dan dia pergi ke Villa Qianlong dengan sangat enggan. Halaman Qianlong adalah tempat yang dirancang khusus untuk menyambut murid dari 4 sekte besar. Fei Tianpeng sedang terbang di ketinggian rendah di ibu kota kekaisaran. Banyak prajurit melihat ke atas dan melihat Fei Tianpeng yang besar terbang di atas ujung rumah. Ini Fei Tianpeng. Para murid sekte pedang roh ada di sini. Haha, sekte pedang roh masih berani datang ke festival akhir tahun. Bukankah pelajaran dari tahun lalu tidak cukup? Ya, kamu benar-benar berani, ayo.
Banyak prajurit melihat Fei Tianpeng dan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang unik dari Sekte Pedang Roh. Setelah sedikit terkejut, mereka mulai tertawa sinis. Hasilnya, hanya dalam waktu setengah jam, berita bahwa murid Sekte Lingjian telah tiba di ibu kota kekaisaran menyebar ke 5 kota. Di Villa Qianlong, halaman timur adalah alun-alun besar, khusus digunakan untuk 4 murid Sekte utama untuk memarkir pesawat mereka. Fei Tianpeng mendarat di halaman timur Villa Qianlong. Chen Gong, Lin Bai dan yang lainnya melompat dari Fei Tianpeng satu demi satu. Ya ampun, aku baru cerita kenapa burung murai terus berkicau di atap rumahku pagi ini. Ternyata kakak Chen Gong dari Sekte Lingjian sudah tiba. Begitu Fei Tianpeng mendarat, ada seorang pria berjubah ungu. Pria paruh baya datang dan menyapa dengan senyum ramah. Chen Gong berkata sambil tersenyum, "Saudara Su Changfeng, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Su Changfeng datang dan berbicara dengan Chen Gong sambil tersenyum. Lin Bai dan yang lainnya berada di belakang, diam. Lin Bai melihat sekeliling. Villa Qianlong sangat elegan dan halus. Udara dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan, dan musisi memainkan nada-nada manis siang dan malam. Lu Yuan berbisik kepada Lin Bai, nama orang ini adalah Su Changfeng. Dia adalah pengurus Villa Qianlong. Dia memiliki keputusan akhir di sini. Setiap tahun, Su Changfeng ada di sini untuk menyambut prajurit dari 4 sekte besar dan keluarga lainnya. Oh, Lin Bai mengangguk. Su Changfeng dan Chen Gong sepertinya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan mereka mengobrol dengan gembira. Setelah berbicara sebentar, Su Changfeng melirik Lin Bai dan orang lain di belakang Chen Gong, dan berkata, "Anda harus berhati-hati. Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo telah menyebarkan berita bahwa di taman berburu kerajaan ini, selama jika Sekte Lingjian berani datang, tidak ada yang bisa pergi hidup-hidup." Mendengar ini, wajah Chen Gong menjadi gelap dan dia berkata dengan muram, "Apa? Apakah Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo sudah tiba? Apakah murid-murid itu ada di sini? Mereka tiba 3 hari yang lalu." "Para murid yang datang, hehe, itu tidak mudah," kata Su Changfeng penuh arti. Bab 234 mengumpulkan para jenius. Su Changfeng menyapa, "Mari kita bicara sambil berjalan. Pertama, saya akan membawa Anda anak-anak kecil dari Sekte Lingjian mengunjungi halaman Qianlong, dan kemudian saya akan membawa Anda ke kediaman Anda. Sekte Lingjian Anda akan tetap tinggal di tempat yang sama, halaman Lingjian." "Oke." Setelah mengatakan itu, Su Changfeng mengajak Chen Gong, Lin Bai dan yang lainnya berkeliling di Villa Qianlong sebentar. Halaman Qianlong dibangun dengan megah, dan setiap langkahnya penuh dengan pemandangan. Lin Bai, Lu Yuan, dan Zhang Lingdao semuanya tertarik dengan pemandangan yang indah. Su Changfeng berkata dengan serius, "Kali ini Sekte Lingjian Anda berada dalam situasi yang sangat buruk. Mengapa Sekte Lingjian hanya mengirim 3 murid? Dengan lebih banyak orang, mungkin kita masih bisa membunuh 1 jalan darah, tetapi dengan hanya 3 murid, itu mungkin sulit," kata Su Changfeng tanpa daya. Chen Gong tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, berapa banyak orang yang datang dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo kali ini?" Su Changfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lebih dari 100 prajurit datang ke Istana Changhai Yuntai kali ini waktu, kebanyakan dari mereka adalah alam Tianwu tingkat pertama. Dan lebih dari 50 prajurit telah datang ke Istana Liehuo, dan mereka semua berada di sekitar alam Tianwu tingkat pertama." Chen Gong berkata dengan dingin, "Di atas tahun, Sekte Lingjian telah dikalahkan, dan Changhai Yuntai telah dikalahkan. Istana dan Istana Liehuo mengambil keuntungan dari situasi ini dan terus menjarah para jenius yang disukai Sekte Lingjian. Mereka sekarang memiliki murid 10 kali lebih banyak daripada Sekte Lingjian, dan bukan hal yang aneh jika lebih dari 100 orang datang." Su Changfeng berkata sambil tersenyum, "Itu benar. Tetapi perlu dicatat bahwa ada beberapa pejuang di 2 sekte ini yang sangat terkenal di sekte mereka." "Siapa itu?" tanya Chen Gong. Mendengar Su Changfeng dan Chen Gong mengobrol tentang para jenius di 4 sekte besar, Lin Bai dan Lu Yuan kembali sadar dan mendengarkan dalam diam kata-kata Su Changfeng dan Chen Gong. Su Changfeng berkata, "Di antara para prajurit dari Istana Liehuo, ada seorang prajurit bernama Wan Xia, yang sangat didukung oleh murid-muridnya di Istana Liehuo." Setelah mendengar ini, Chen Gong tertawa dan berkata, "Wan Xia, saya juga telah mendengarnya prajurit ini.
Dikatakan bahwa dia tampaknya telah mempraktikkan seni api istana api hingga tingkat ke-7. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki kekuatan letusan gunung berapi, yang tidak boleh diremehkan. Su Changfeng mengangguk dalam diam, orang dari sekte Wu Feng adalah Luo Qixing. Ketika Chen Gong mendengar nama ini, matanya menjadi lebih dingin, pria ini sangat jahat dan licik. Dia adalah salah satu pembunuh medali emas di sekte Wu Feng. Banyak prajurit terbunuh oleh dia dan tidak ada yang tahu di mana mereka dimakamkan. Sekte Wu Feng, Fengmen, Istana Liehuo, dan Istana Changhai Yuntai. Siapa yang datang? Chen Gong bertanya segera setelah mendengar bahwa Su Changfeng telah selesai berbicara tentang Istana Liehuo dan Wu Fengmen. Ada seorang prajurit bernama Yi Han di Istana Changhai Yuntai. Dia sudah berada di puncak alam Tianwu tingkat ketiga, kata Su Changfeng dengan tenang. Ketika Chen Gong mendengar nama Yi Han, dia segera mengecilkan matanya, bahkan berhenti sejenak, dan berkata, saya pernah mendengar tentang Yi Han. Dia disebut sebagai salah satu dari 7 raja di Istana Changhai Yuntai. 1. Dengan budidayanya, dia bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya. Di Istana Changhai Yuntai, ada 2 orang suci dan orang suci. Putra suci, Duan Changhai. Orang suci, Lin Zier. Lalu ada 4 kaisar di istana bagian dalam. 4 kaisar di istana bagian dalam Istana Changhai Yuntai semuanya adalah ahli tak tertandingi dalam daftar jenius Shenwu, yaitu Li Huan, Zhang Xuanle, Wu Jian, dan Di Huale. Di bawah 4 kaisar di istana bagian dalam, ada 7 raja lagi. 7 raja adalah jenius kedua setelah 4 kaisar. Mereka dikenal sebagai pejuang yang paling menjanjikan untuk menjadi kaisar kelima istana dalam. Yi Han adalah salah satu dari 7 raja di Istana Changhai Yuntai. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya budidaya Yi Han. Mendengar nama Yi Han, wajah Chen Gong penuh dengan kesungguhan. Dia kembali menatap Lu Yuan dan Lin Bai, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, dan kemudian terus berjalan ke depan. Mengobrol sepanjang jalan, Su Changfeng dan Chen Gong berjalan melewati alun-alun satu demi satu. Di alun-alun ini, kebetulan ada seorang wanita berkulit putih dan cantik berbaju putih yang sedang bersaing dengan ahli bela diri. Ketika Lin Bai dan yang lainnya sedang berjalan melewati alun-alun, wanita berbaju putih itu kebetulan mengalahkan lawannya dengan pedang. Ilmu pedang putri kelima menjadi semakin kuat. Pria yang terjatuh itu bangkit dari tanah sambil tersenyum dan berkata dengan tangan terkepal. Wanita berkulit putih dan cantik ini berkata dengan kecewa, kamu terlalu lemah, kamu benar-benar membosankan. Tidak bisakah Istana Liehuo menemukan master yang bisa menandingi ilmu pedangku? Pria di seberang putri kelima berasal dari Istana Liehuo. Prajurit yang kekuatannya berada di alam Tianwu tingkat pertama juga luar biasa. Pria itu tersenyum canggung dan berkata, Putri kelima, kamu tidak tahu sesuatu. Keterampilan seni bela diri Istana Api saya semuanya bias terhadap keterampilan tinju dan telapak tangan. Dalam hal ilmu pedang, itu benar-benar tidak bagus. Yang kelima. Putri bertanya, siapa di antara 4 sekte besar yang memiliki ilmu pedang lebih baik? Wajah pria itu menjadi semakin malu. Kebetulan dia melihat Chen Gong dan yang lainnya berjalan melewati alun-alun saat ini, dan dia memikirkannya dan berkata, ketika berbicara tentang ilmu pedang, maka secara alami, saya harus menjadi anggota sekte pedang spiritual. Sekte pedang spiritual menegakkan Tao dengan seni bela diri dan mendirikan sekte dengan pedang. Para pejuang di bawah sekte tersebut semuanya ahli dalam ilmu pedang. Tidak, putri kelima, di sana ada murid dari sekte pedang spiritual. Setelah prajurit itu selesai berbicara, dia menunjuk keluar alun-alun dan berkata. Putri kelima berbalik dan melihat Chen Gong, Lin Bai dan yang lainnya. Dia menyeringai, saya benar-benar ingin melihat seberapa dalam ilmu pedang para murid sekte Lingjian. Lihat pedangnya. Putri kelima memutar pinggangnya, anggota badannya berubah menjadi angin kencang dan tersapu. Sebelum dia mendekati Lin Bai dan yang lainnya, Lin Bai merasakan sedikit kekuatan pedang datang dari udara. Kekuatan-kekuatan pedang itu tebal dan kuat, dan niat membunuhnya sangat besar. Hah! Chen Gong tiba-tiba mengerutkan kening, berbalik dan menyerang dengan satu tangan, menjatuhkan putri kelima. Putri kelima, yang hanya berada di alam seni bela diri tingkat 9, didorong keluar oleh Chen Gong dengan telapak tangan. Dia terhuyung mundur 5 atau 6 langkah, dan berkata dengan sedih, ini tidak dihitung, kamu lebih kuat dariku.
Su Changfeng buru-buru berkata, "Saudara Chen Gong, jangan salah paham. Ini adalah putri kelima. Dia menyukai tarian pedang sejak dia masih kecil. Mungkin dia mendengar itu murid dari Sekte Lingjian sangat kuat dalam ilmu pedang, jadi dia datang untuk menantangnya." Chen Gong ketika dia mendengar bahwa itu adalah putri kelima, wajahnya tiba-tiba sedikit melembut, dan dia berkata sambil tersenyum, "Ternyata jadilah yang mulia, putri kelima. Betapa tidak sopan dan tidak sopannya." Putri kelima berkata dengan marah, "Saya ingin bertarung dengan murid-murid Sekte Lingjian. Apakah Anda berani?" Chen Gong berkata sambil tersenyum, "Ilmu pedang putri kelima luar biasa. Muridku mungkin bukan lawan dari putri kelima, jadi jangan bersaing." Pada saat ini, pria yang pernah bertarung dengan putri kelima sebelumnya berjalan pergi sambil tersenyum. Dia datang dan berkata, "Junior Zhang Mo telah bertemu dengan senior Su Changfeng. Haha, apakah Sekte Lingjian telah dikalahkan sedemikian rupa? Bahkan tidak memiliki keberanian untuk ditantang oleh seorang pejuang. Seorang pejuang dari istana Liehuo," kata Chen Gongyan. Dia menyempitkan menatap dalam-dalam dan menatap Zhang Mo. Kata-kata Zhang Mo membuat Chen Gong tidak bisa mundur. Pada saat ini, Zhang Lingdao berdiri dan berkata, "Penatua Chen Gong, karena putri kelima ingin bersaing satu sama lain dalam ilmu pedang, maka saya dapat bersaing dengan putri kelima." Zhang Lingdao melihat budidaya putri kelima. Putri seperti dia juga seorang seniman bela diri bumi. Tingkat ke-9. Dalam hal ilmu pedang, Zhang Lingdao berpikir bahwa dia tidak boleh kalah dengan putri kelima. Chen Gong menatap Zhang Lingdao dengan penuh arti dan berkata, "Oke, Zhang Lingdao, kalau begitu kamu bisa pergi." Chen Gong tidak ingin menyetujui diskusi yang tidak berarti ini, tapi bagaimanapun juga, ini adalah Sekte Lingjian yang datang ke Villa Qianlong. Hari pertama, jika dia seperti ini, saya khawatir berita itu akan menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran dalam waktu kurang dari setengah hari, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada reputasi Sekte Pedang Roh. Bab 235. Apa yang mereka pertahankan dengan hidup mereka? Seperti yang disetujui Chen Gong, Zhang Lingdao dan putri kelima datang ke lapangan dan berdiri terpisah 100 meter. Putri kelima terlihat seumuran dengan layang-layang kertas putih, dengan wajah kekanak-kanakan yang belum pudar. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memiliki penampilan yang heroik, matanya yang indah memancarkan sedikit rasa dingin. "Tolong putri kelima," kata Zhang Lingdao sambil tersenyum tipis. Lihat pedangnya." Putri kelima mendengus dingin, dan melepaskan teknik pedangnya, dan angin kencang segera menyapu seluruh tempat. Sinar cahaya dingin melesat langsung ke wajah Zhang Lingdao, begitu mengancam dan sangat cepat sehingga wajah tenang Zhang Lingdao langsung berubah menjadi panik. Dia buru-buru menghunus pedangnya dan merespon. Lin Bai, Lu Yuan, Chen Gong, Su Changfeng dan yang lainnya berdiri di samping, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Zhang Mo, prajurit dari Istana Api, tersenyum dingin di dalam hatinya. Tampaknya Sekte Lingjian menjadi semakin buruk. Hanya ada 3 orang di sini tahun ini, dan keduanya adalah prajurit di tingkat ke-9 dari Istana Api. Alam bela diri bumi. Hei, membosankan. Zhang Mo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat putri kelima dan Zhang Lingdao mulai berdiskusi, para prajurit dari pasukan lain juga mendekat. "Hei, bukankah ini murid utama dari Sekte Lingjian? Kenapa Villa Qianlong baru saja ditantang?" "Hei, orang-orang di dunia ini tidak bodoh, jadi mereka secara alami tahu bahwa kesemek harus dipetik dengan lembut. Ini dalam kompetisi seni bela diri ini, putri kelima pasti akan menang." "Ya," banyak prajurit berkata dengan penuh minat. Pada saat ini, sekelompok prajurit lain masuk ke tempat kompetisi. Jubah mereka semua memiliki tulisan Istana Changhai Yuntai yang disulam di atasnya. Sepertinya dia adalah seorang pejuang dari Istana Changhai Yuntai. Di sebelah pendekar Istana Changhai Yuntai terdapat sekelompok pendekar berjubah merah menyala, yaitu prajurit dari Istana Liehuo. Mengapa Sekte Lingjian dan putri kelima bertarung? Itu menarik. Prajurit dari kedua sekte datang bersamaan. Dang dang dang. Di lapangan, putri kelima dan Zhang Lingdao bertarung sengit dengan senjata mereka. Meskipun keduanya berada pada level yang sama, ilmu pedang Zhang Lingdao sangat dalam, sedangkan seni bela diri putri kelima luar biasa. Untuk sementara waktu, sulit untuk berpisah. Ambil pedangku. Daun-daun berguguran tertiup angin musim gugur. Putri kelima mengerutkan kening dan mendengus bangga.
Dia menusuk lurus dengan ilmu pedang yang anggun dan halus. Pedang itu sepertinya menembus angin kencang, menerobos tubuh Zhang Lingdao. Pedang itu mengenai dada Zhang Lingdao. Puff! Zhang Lingdao memuntahkan darah dan terbang mundur, mendarat lebih dari 10 meter, ekspresinya sedih dan sangat jelek. Hei! Chen Gong menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, Chen Gong merasa telah mencapai titik terendah. Bahkan gadis berambut kuning seperti putri kelima tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana dia bisa bertahan dari para jenius istana Changhai Yuntai dan istana Liehuo? Chen Gong tidak lagi memiliki harapan pada Lin Bai dan yang lainnya. Chen Gong bahkan memikirkannya, berharap Lin Bai dan yang lainnya tidak begitu kesakitan ketika mereka meninggal. Saya mengaku kalah. Saya tidak pandai belajar. Saya dikalahkan di tangan putri kelima. Saya yakin, jika saya mencapai kesuksesan dalam ilmu pedang di masa depan, saya pasti akan datang dan menantang lagi. Zhang Lingdao mengangkat pedangnya dan melipat tangannya untuk mengakui kekalahan. Kemudian dia kembali ke Lin Bai dan yang lainnya. Lin Bai menghiburnya, Zhang Lingdao, ilmu pedangmu jauh lebih baik daripada ilmu pedang putri kelima, tetapi alasan mengapa kamu dikalahkan adalah karena ilmu pedang yang dipraktikkan oleh putri kelima, bahkan ilmu pedang kelas 7 di tingkat bumi. Apa? Ilmu pedang kelas 7 di tingkat bumi. Produk. Zhang Lingdao tampak terkejut, lalu tersenyum kesepian. Ilmu pedang yang dipraktikkan oleh Zhang Lingdao adalah ilmu pedang lokal kelas 1, yang jauh berbeda dengan ilmu pedang yang dipraktikkan oleh putri kelima. Sejak Jian Xuan memberontak melawan sekte dan pergi, mengambil sejumlah besar ilmu pedang yang tiada taraf, semua ilmu pedang yang lebih kuat di sekte Lingjian telah hilang. Jika tidak, bagaimana sekte Lingjian bisa direduksi menjadi seperti itu? Lin Bai tersenyum dan berkata, ya, jika Anda memiliki ilmu pedang tingkat bumi kelas 7, dan Anda bertarung melawan putri kelima, Anda dapat mengalahkannya dalam waktu kurang dari 3 gerakan. Zhang Lingdao mengangguk dalam diam, merasa putus asa. Suasana hati juga sedikit santai. Su Changfeng tertawa keras saat ini, oke, itu adalah pertarungan yang luar biasa. Meskipun murid dari sekte Lingjian kalah, dia masih jenius. Saudara Chen Gong, ayo pergi ke sini. Saya akan membawa Anda ke tempat Anda tempat tinggal. Setelah Su Changfeng meredakan kecanggungan situasi, dia segera mengganti topik pembicaraan dan ingin pergi bersama sekte Lingjian dan yang lainnya. Baik, Chen Gong mengangguk tegas. Kekalahan Zhang Lingdao berarti sekte Lingjian masih berada di pihak yang kalah. Saya tidak tahu bahwa setengah jam kemudian, semua prajurit di ibu kota kekaisaran akan mengetahui hal ini. Semua orang mengatakan bahwa ilmu pedang dari sekte Lingjian itu hebat, tapi menurutku, tidak lebih dari itu. Jika aku serius, dia bahkan tidak akan bisa melakukan satu pun gerakanku. Putri kelima melihat Chen Gong dan yang lainnya. Hendak pergi. Tiba-tiba berkata dengan senyum bangga di wajahnya. Chen Gong tiba-tiba terlihat jelek saat mendengar ini. Sekte Lingjian mendirikan sekte dengan seni bela diri dan mendirikan Tao dengan pedang. Ilmu pedang adalah kehidupan seorang prajurit sekte pedang roh. Pada saat ini, disebut tidak berharga oleh putri kelima, seorang gadis berambut kuning, membuat Chen Gong, seorang tetua dari sekte Lingjian, merasa sangat marah. Tapi Chen Gong tidak melakukan apa-apa. Sekte Lingjian dikalahkan, dan murid-muridnya semakin parah setiap tahunnya. Pada masa itu, belum lagi istana Changhai Yuntai, bahkan selusin negara di sekitar kerajaan Shenwu semuanya akan gemetar di bawah pedang sekte Lingjian. Chen Gong meraung dalam hatinya. Hei, Jian Xuan. Kamu benar-benar pendosa sekte ini. Chen Gong berkata dengan getir di dalam hatinya. Chen Gong memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap sekte Lingjian. Dia dibesarkan di sekte Lingjian dan berlatih permainan pedang sejak dia masih kecil. Dia memiliki rasa memiliki yang kuat. Dia telah lama menganggap sekte Lingjian sebagai satu-satunya rumahnya. Sekarang dia mendengar seseorang mempermalukan sekte Lingjian seperti ini, Chen Gong merasa sangat sedih. Dia ingin membantah, tapi tidak berkata apa-apa, karena Zhang Lingdao memang kalah. Maafkan aku. Zhang Lingdao berkata dengan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Mata Lin Bai menyipit dan menjadi sedikit dingin, tapi dia tidak berbicara. Murid senior dari sekte pedang roh, bisakah kamu bertarung denganku dari istana Liehuo? Li Xiaoyun dari istana Changhai Yuntai juga ingin bersaing dengan murid utama dari sekte pedang roh dalam ilmu pedang.
Su Ziduo dari Liehuo Istana juga ingin bersaing dengan Sekte Pedang Roh. Murid-murid tinggi dari Sekte Lingjian bersaing untuk sementara waktu. Aku ingin tahu apakah murid-murid tinggi dari Sekte Lingjian dapat menghadiahiku. Sekarang kamu di sini, jangan pergi terburu-buru. Mari kita bersaing dan belajar satu sama lain, murid-murid tinggi dari Sekte Lingjian. Hahaha, sekelompok kura-kura ini, bukan berani menerima tantangan kita. 4 prajurit sekte utama yang menonton pertunjukan semuanya mulai menantang, termasuk banyak master alam Tianwu tingkat pertama dan kedua. Pada saat ini, putri kelima mencibir, mereka bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana mereka bisa bertarung denganmu? Sepertinya tidak akan lama lagi aku bisa menjadi kepala sekolah dari Sekte Pedang Roh. Hahaha. 5. Sang putri tersenyum bahagia. Wajah Chen Gong memerah karena marah, dan suara-suara menggoda di sekitarnya membuatnya semakin merasa terhina. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti. Chen Gong memperhatikan Lin Bai dan segera berkata, Lin Bai, jangan impulsif, tahan ketenangan sebentar. Lin Bai terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan tenang. Penatua Chen Gong, ketika saya keluar dari kota Lingqi, karena aku semangat bela diriku rendah, dan tidak ada sekte Feng di antara 4 sekte utama. Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo bahkan tidak melihatku, abaikan saja aku. Itu, Penatua Jibei. Melihat itu saya memiliki ilmu pedang yang bagus, dia menerima saya ke dalam Sekte Lingjian. Sekte Lingjianlah yang memberi saya Lin Bai jalan baru menuju seni bela diri. Setelah saya bergabung dengan Sekte Lingjian, aliansi pedang lebih memperhatikan saya. Penatua kedua dan Penatua Jibei memperlakukan saya seperti milik mereka. Beberapa kali selamatkan saya dari bahaya. Mereka melindungi Sekte Lingjian seolah-olah mereka adalah rumah mereka sendiri. Bagaimana saya bisa membiarkan orang lain memfitnah apa yang telah dipertahankan oleh Penatua kedua dan Jibei dengan hidup mereka? Karena saya adalah anggota Sekte Lingjian. Tidak peduli berapa banyak masalah yang saya alami dengan aliansi ilahi dalam sekte tersebut, saya tahu bahwa saya adalah pejuang dari Sekte Lingjian, dan secara alami saya harus memperbaiki nama Sekte Lingjian. Sekte Lingjian terdiri dari tetua kedua dan Jibei. Saya tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak apa yang telah dipertahankan oleh tetua sepanjang hidupnya. Tetua kedua dan Jibei memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Lingjian. Mencari Jianxuan tidak hanya untuk mengejar misteri pengkhianatan Jianxuan terhadap sekte tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan kembali ilmu pedang tiada taraf yang diambil Jianxuan saat itu, sehingga Sekte Lingjian dapat kembali ke puncaknya. Sekte Lingjian, ketiga kata ini telah sepenuhnya dikaitkan dengan kehidupan tetua kedua, Jibei, dan aliansi pedang. Saat dia berbicara, Lin Bai berbalik, berjalan ke lapangan, dan menatap putri kelima, apakah kamu tidak ingin bertarung pedang? Aku bisa bertarung denganmu. Kamu, haha. Putri kelima melirik pada Lin Bai dengan jijik. Tiba-tiba mencibir dengan jijik. Bab 236 kalahkan musuh dengan satu telapak tangan. Ada beberapa hal di dunia ini yang patut dilindungi dengan nyawa seseorang. Mungkin kekasihnya seperti Li Qingge. Sepeninggal Sulan yang ia lindungi, ia kehilangan makna hidup. Setelah membalas dendam pada Sulan, ia bunuh diri di samping tulang belulang Sulan. Atau kemuliaan, seperti tentara yang bertempur di perbatasan, kemuliaan lebih tinggi dari nyawa mereka. Atau anggota keluarga, seperti Lin Bai. Sejak kepergian ayah Lin Bai tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Lin Bai pernah diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa jika ia memiliki keluarga di masa depan, Lin Bai akan memberikan segalanya untuk melindunginya. Keluarga ini kedamaian rumah. Apakah kamu tidak ingin bertarung? Aku bisa bertarung denganmu. Lin Bai berdiri di depan putri kelima dan berkata dengan tenang. Lin Bai sedang berbicara tentang pertarungan, bukan diskusi. Ada perbedaan mendasar antara sparring dan pertarungan. Perdebatan akan dilakukan sampai pada titik di mana tidak membahayakan nyawa prajurit. Dan dalam pertarungan, hidup atau mati tidak dapat diprediksi. Haha, hanya kamu. Putri kelima melirik ke arah kultivasi Lin Bai dan berkata dengan nada meremehkan, pria itu barusan juga merupakan prajurit tingkat 9 dari alam bela diri bumi. Dia bukan lawanku. Mungkinkah kamu? Tidak peduli apa. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mengalahkanku apakah aku lawanmu atau bukan, kata Lin Bai tegas. Putri kelima mencibir dan menggelengkan kepalanya, meremehkan Lin Bai sama sekali.
Oh, Yang Mulia, Putri Kelima, mohon bersabar sedikit, dan ambil tindakan sekali lagi untuk memberi pelajaran pada seniman bela diri dari Sekte Lingjian ini. Benar, Putri Kelima, mohon bersabar sedikit. Para prajurit yang menonton pertunjukan semuanya sekitar berkata satu demi satu. Putri Kelima tersenyum dan berkata, baiklah, karena semua orang mengatakan bahwa saya akan sedikit menderita, maka saya akan mengambil tindakan sekali dan membiarkan para pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Roh ini melihat seperti apa ilmu pedang yang sebenarnya. Putri Kelima Rising Pedang, kekuatan pedang dingin memenuhi udara. Di mana pedangmu? Putri Kelima bertanya ketika dia melihat Lin Bai sedang menunggu tanpa menghunus pedangnya. Tidak perlu, tarik saja pedangmu, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Putri ini tidak akan membunuh orang yang tidak bersenjata. Tolong cabut pedangmu, jika tidak, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk menghunus pedang nanti. Jika pendekar pedang dari Sekte Pedang Roh kehilangan kualifikasi untuk menghunus pedang, dia akan sangat dipermalukan. Kata Putri Kelima sambil tersenyum. Tidak perlu, ambil tindakan saja. Aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, adik laki-lakiku bahkan tidak bisa menangkap pedangmu, jadi tolong serang dengan seluruh kekuatanmu. Aku ingin menangkap pedangmu dengan seluruh kekuatanmu. Kekuatan. Mari kita lihat. Seberapa kuat? Lin Bai tersenyum ringan. Apakah kamu benar-benar ingin melihat serangan pedangku secara penuh? Putri Kelima bertanya dengan penuh minat. Ya. Lin Bai sedikit mengangguk. Aku takut jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku dan tidak bisa menahannya, tubuh kecilmu akan aku bunuh dalam sekejap. Putri Kelima tersenyum. Tidak masalah. Para pejuang berkompetisi dalam seni bela diri. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Jika aku mati di tanganmu, meskipun aku tidak pandai belajar, aku tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Lin Bai sambil senyum tipis. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Setelah mendengar ini, Putri Kelima tiba-tiba mencibir. Kekuatan pedang menyebar dan memenuhi seluruh tempat. Angin kencang bertiup dengan momentum yang luar biasa. Angin musim gugur sungguh kejam. Saat kekuatan pedang menyebar, Putri Kelima mengacungkan pedangnya. Cahaya pedang terbelah dan menyebar seperti angin kencang yang menyapu langit dan bumi, mencekik semua makhluk hidup di langit dan bumi. Dan memaksanya menuju Lin Bai. Wow, aku akan pergi. Pedang Putri Kelima mungkin adalah teknik pedang di atas tingkat ke-6 permukaan bumi. Ini benar-benar kuat. Pedang ini mungkin di luar jangkauan alam Tianwu biasa. Prajurit dari Sekte Pedang Roh ini terlalu kuat. Pedang ini mungkin bisa membunuhnya secara langsung. Haha, Sekte Pedang Roh tahun ini sangat menarik. Sebelum upacara akhir tahun, seorang murid terbunuh. Sudah berakhir. Para prajurit menonton pertunjukan itu semua merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Putri Kelima, dan tertawa kecil. Kakak senior Lin Bai, hati-hati. Zhang Lingdao merasa pedang Putri Kelima 3 kali lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Chen Gong dan Lu Yuan keduanya tegang dan menatap Lin Bai dengan saksama. Apakah ini pedang terkuatmu? Lin Bai melihat Putri Kelima menyerang dengan pedang. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur mengeras, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, suara mendesis. Sosok Lin Bai menghilang dari tempatnya, dan angin kencang serta guntur dan kilat muncul dari udara tipis. Teknik tubuh sayap Dewa Angin dan Petir. Teknik gerakan diluncurkan, dan angin kencang menyapu bumi, dengan guntur ditiup angin. Kematian. Mata Putri Kelima berkilat dingin, dan dia menikam Lin Bai dengan kejam dengan pedangnya. Ledakan. Energi pedang menebas, meninggalkan bekas pedang panjang di tanah dan mengenai tubuh Lin Bai. Pedang yang sangat kuat. Putri Kelima benar-benar kuat. Pedang ini dieksekusi dengan sempurna, yang mengejutkan para prajurit di sekitarnya. Itu tipuan kecil. Lin Bai mencibir, meraihnya dengan 5 jari, mengulurkan tangannya untuk mengepalkan, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara ketika matanya membuka dan menutup. Bang! Suara keras yang tumpul datang, dan kekuatan tubuh pertarungan perak secara langsung menghancurkan energi pedang Putri Kelima. Kemudian sayap Dewa Angin dan Petir dan sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mereka sampai ke tubuh Putri Kelima, sebelumnya. Satu pukulan. Bang! Pukulan berat Lin Bai seperti gunung yang runtuh, menghantam dada Putri Kelima tanpa bisa dihentikan. Dengan satu pukulan,
putri kelima terlempar terbang lebih dari 500 meter. Setelah berguling lebih dari 10 kali di arena kompetisi, dia menabrak tembok dengan keras dan kemudian berhenti. Puff! Putri kelima jatuh ke tanah, wajahnya memerah, dan ketika dia membuka mulutnya, seteguk darah lagi muncrat. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak menghunus pedangku? Karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku menghunus pedangku. Lin Bai memandang putri kelima dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Hiss! Seluruh penonton ketakutan. Semua prajurit memandang Lin Bai dengan ngeri. Mereka ketakutan karena Lin Bai mengalahkan putri kelima. Meskipun tingkat budidaya putri kelima tidak tinggi, dan dia berada di alam bela diri bumi tingkat 9 seperti Lin Bai, seni bela dirinya sangat kuat. Seni bela diri tingkat 6 ke atas dari tingkat bumi bukanlah lelucon. Mereka ketakutan karena Lin Bai berani menyakiti putri kelima. Putri kelima sangat disayangi dan menjadi perhatian di depan kaisar saat ini, tetapi Lin Bai berani menyakiti putri kelima terlepas dari hidup dan mati. Jika kaisar kerajaan Shenwu marah, Lin Bai mungkin berada dalam masalah. Putri kelima berjuang di tanah beberapa kali, mencoba untuk bangun, tetapi lukanya terlalu parah, dan sulit untuk berdiri lagi. Dia berbaring di tanah, sekarat, menatap Lin Bai, dan menitikkan air mata. Keluhan. Wajah Lin Bai penuh dengan ketidakpedulian, saya akan memberi Anda pelajaran kali ini. Anda harus menantang prajurit lain, tetapi jangan main-main dengan tukang reparasi pedang, karena Anda harus tahu bahwa pedang penggarap pedang bukanlah mainan. Pembudidaya pedang, jika kamu menggunakan pedangmu, kamu akan membunuh seseorang, kamu akan melihat darah. Lin Bai berkata dengan dingin. Kamu menggertakku, oh Sailai Saikas, pukulan Lin Bai barusan, menghancurkan tulang dada dan menggusur organ dalamnya. Putri kelima yang disayangi sejak kecil itu mengalami luka yang begitu parah, ia langsung menjadi emosional dan terjatuh ke tanah sambil menangis dengan sedihnya. Saat itulah Su Changfeng kembali sadar. Ketika dia melihat keadaan menyedihkan dari putri kelima, dia segera berteriak, cepat, cepat, kemari, bawa putri kelima ke rumah sakit kekaisaran. Beberapa prajurit dengan cepat berjalan menuju putri kelima dan membawanya ke sana. Pergi ke rumah sakit kerajaan. Ekspresi Chen Gong sedikit melembut saat ini, dan dia berkata sambil tersenyum, Saudara Su Changfeng, murid saya tidak mengetahui pentingnya tindakannya dan secara tidak sengaja melukai putri kelima. Untuk mengungkapkan permintaan maafnya, saya akan mengirimkan permintaan maaf hadiah untuk rumah putri kelima di masa depan. Chen Gong sangat bahagia saat ini. Hadiah permintaan maaf bukanlah apa-apa, yang penting Sekte Lingjian bangga dan bangga. Su Changfeng memelototi Chen Gong dan berkata, saya khawatir Anda, anak tua, sangat gembira. Sekarang lebih baik. Jika putri kelima terluka, jika berita itu menyebar ke Yang Mulia, saya akan melihat bagaimana akhir dari Sekte Lingjian Anda. Chen Gong mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dalam kompetisi seni bela diri, tidak dapat dihindari bahwa Anda akan ketinggalan. Saya yakin Yang Mulia akan mengerti dengan jelas. Ekspresi Lu Yuan seperti biasa, dan dia secara alami tahu bahwa Lin Bai mampu mengalahkan putri kelima. Lagi pula, Lin Bai bahkan bisa membunuh Murong Yeshen, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan putri kelima. Zhang Lingdao tampak bersemangat dan bergumam, sepertinya Lin Bai memang pantas mendapatkannya. Dia memang jenius tak tertandingi di Sekte Lingjian setelah Su Chang. Dia benar-benar mengalahkan putri kelima dengan satu pukulan. Prajurit Sekte Lingjian ini cukup hebat. Mampu. Tampaknya Sekte Lingjian telah dipersiapkan dengan baik tahun ini. Menarik. Banyak prajurit yang terkejut dengan pukulan Lin Bai. Lin Bai, ayo pergi, ayo istirahat. Chen Gong sedang dalam suasana hati yang baik dan berteriak kepada Lin Bai sambil tersenyum. Namun Lin Bai sepertinya tidak berniat pergi dan terus berdiri di lapangan. Chen Gong tertegun sejenak, lalu melanjutkan, Lin Bai, kembalilah, kita harus pergi ke kediaman. Elder, mohon tunggu sebentar. Lin Bai terkekeh. Ketika Chen Gong mendengar ini, dia langsung merasakan firasat buruk di hatinya. Lin Bai terkekeh dan berkata, siapa yang baru saja mengatakan bahwa dia ingin menantang murid-murid Sekte Lingjian saya? Sekarang saya di sini. Siapapun yang memiliki kemampuan, datang dan cobalah. Benar saja. Firasat buruk Chen Gong menjadi kenyataan. Bab 237 membanjiri seluruh penonton.
Siapa di antara kalian yang baru saja mengatakan ingin menantang murid-murid Sekte Lingjian? Sekarang saya di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan cobalah. Lin Bai melihat ke lebih dari 100 prajurit yang menonton pertunjukan di sekitar dia dan berkata dengan tenang. Dia memenangkan putri kelima karena keberuntungan, dan dia masih ingin terus bertarung. Cih, aku tidak tahu seberapa tinggi langitnya, pikirku Sekte Pedang Roh punya yang bagus. Prajurit, aku tidak menyangka menjadi orang bodoh dan idiot. Banyak prajurit mendengar kata-kata Lin Bai dan segera mencibir dan berkata dengan sinis. Chen Gong buru-buru berteriak, Lin Bai, kita perlu memulihkan diri sekarang dan bersiap untuk festival akhir tahun dalam beberapa hari. Jangan mengambil tindakan sekarang. Ayo kembali ke kediaman kita untuk beristirahat. Bersihkan telur busuk ini. Tomat tidak bisa digunakan sama sekali, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Puff. Mendengar kata-kata ini, Chen Gong hampir memuntahkan seteguk darah lama. Dia memandang Lin Bai dengan ragu, matanya seolah berkata, saudaraku, lihat apa yang orang-orang bicarakan di sekitarmu. Orang-orang ini semua adalah master dari 4 sekte utama, dan mereka semua berada di alam Tianwu tingkat pertama. Hahaha, Sekte Lingjian telah terdiam selama bertahun-tahun di festival akhir tahun. Saya tidak menyangka akhirnya bersuara, dan itu sangat sombong. Saya di sini untuk bertemu dengan Anda. Saat ini, di antara kerumunan, seorang prajurit yang mengenakan jubah murid istana Changhai Yuntai mencibir, melompat keluar, dan mendarat di hadapan Lin Bai. Itu Jiang Junwei, seorang pejuang dari istana Changhai Yuntian, penguasa alam Tianwu tingkat pertama. Jiang Junwei tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pejuang yang memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu dari 7 raja. Ini adalah prajurit dari Sekte Pedang Roh. Dia sudah mati. Lin Bai memandang prajurit itu dengan ringan, tersenyum sedikit, dan berkata, apakah ada orang lain? Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Jika demikian, ayo kita maju bersama. Hah? Apa maksudmu masih ada orang? Ya Tuhan, betapa sombongnya orang ini. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan orang bermain? Banyak prajurit yang terkejut. Jiang Junwei berkata dengan dingin, kamu tidak membutuhkan begitu banyak orang, aku sudah cukup berurusan denganmu. Awalnya, aku ingin menyiksamu, Sekte Lingjian, di festival akhir tahun. Karena kamu begitu ceroboh, aku akan melakukannya mewujudkannya untukmu. Kamu tidak cukup. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, sial, kamu meremehkanku. Jiang Junwei tiba-tiba berkata dengan dingin. Chen Gong melihat pemandangan ini dan buru-buru berteriak kepada semua prajurit, hahaha, Lin Bai telah melakukan perjalanan jauh ke ibu kota kekaisaran dan sedikit lelah. Apa yang baru saja dia katakan tidak dihitung, haha, tidak dihitung. Lin Bai tidak memprovokasimu. Semuanya, tidak. Chen Gong menjelaskan sambil haha. Sebagai seorang pejuang, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Karena kamu begitu sombong, maka yang di Fei dari Istana Api akan datang untuk mempelajari trik pintarmu. Muridku, Li Xiaoyun dari Istana Changhai Yuntai juga akan datang untuk belajar dari Sekte Pedang Roh. Su Ziduo dari Istana Changhai Yuntai juga bersedia bermain. Haha, karena kamu begitu tertarik menyiksa sayuran, saya juga akan bergabung. Zhang Mo dari Istana Liehuo ada di sini untuk bertanya minta nasihat. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 prajurit berjalan ke medan perang. Zhang Mo dan Yang Difei dari Istana Liehuo. Jiang Junwei dan Li Xiaoyun dari Istana Changhai Yuntai. Mereka berempat berdiri di depan Lin Bai, memandangnya dengan jijik. Ketika Chen Gong melihat pemandangan ini, wajahnya pucat dan dia cemas, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Seorang seniman bela diri menantang duel yang terbuka dan adil. Jika Chen Gong memblokirnya, saya khawatir dia akan ditertawakan jika tersiar kabar. Mereka pasti akan mengatakan bahwa Sekte Lingjian tidak boleh kalah. Zhang Mo dan Yang Difei dari Istana Api, kedua orang ini sangat terkenal di Istana Api. Ya, dikatakan bahwa meskipun Yang Difei berada di alam Tianwu tingkat pertama, dia memiliki kemampuan untuk menantang alam Tianwu tingkat kedua. Tingkat alam Tianwu. Itu benar, Jiang Junwei dan Li Xiaoyun dari Istana Changhai Yuntai tidak lemah. Mereka berdua berada di puncak alam Tianwu tingkat pertama. Lihatlah prajurit dari Sekte Pedang Roh ini. Bagaimana bisakah dia begitu gila?
Para prajurit melihat keempat orang ini mengambil tindakan. Dia segera menatap Lin Bai dengan sinis dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai memandang mereka berempat dengan ringan dan berkata, apakah kalian berempat sendirian? Apakah ada orang lain? Apakah ada orang lain? Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Bai, mereka sangat ketakutan hingga mata mereka hampir terbang. Mereka berpikir, Anda dapat menangani keempat orang ini terlebih dahulu dan kemudian berbicara. Tidak ada lagi. Lin Bai bertanya lagi. Jiang Junwei berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengambil tindakan terhadap bajingan ini. Aku bisa mengalahkannya sendirian. Li Xiaoyun mencibir, kapan murid-murid sekte Lingjian berani menjadi begitu gila di depan kita? Di masa lalu, mereka tidak haruskah kamu bersembunyi saat melihat kami? Ya, dalam beberapa tahun terakhir, ketika saya bertemu dengan murid dari dua sekte besar kami, mereka semua bersembunyi seperti tikus melihat kucing. Zhang Mo juga berkata sambil tersenyum sinis. Su Ziduo mencibir dan berkata, semuanya, jangan mengambil tindakan. Biarkan aku membunuhnya. Aku tidak akan membunuh prajurit sekte Lingjian lagi. Tanganku gatal. Setelah Lin Bai melihat sekeliling, dia yakin setelah tidak ada seorang pun naik ke atas panggung, dia melihat keempat orang di depannya dan berkata, oke, karena kalian hanya berempat, biarkan kalian berempat berkumpul. Haha. Mereka tidak perlu mengambil tindakan, aku bisa melakukannya sendiri. Su Ziduo dengan tawa liar, api merah menyala di sekujur tubuhnya tiba-tiba naik dan berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, langsung menuju ke arah Lin Bai. Sepanjang jalan, energi api Su Ziduo membakar tanah menjadi bumi hangus. Ketika Lin Bai mendekat, tinju ilahi tinju api meledak dengan kekuatan untuk membakar langit, dan hendak membunuh Lin Bai dengan satu pukulan. Hanya kamu tidak cukup memenuhi syarat. Lin Bai melihat serangan Su Ziduo dengan pukulan, ekspresinya seperti biasa, pusaran air roh emas dan dantian di tubuhnya melonjak bersama, dan energi sejati yang agung dan kental terkondensasi di telapak tangannya. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Lin Bai meraih pergelangan tangan Su Ziduo dengan satu tangan, dan dengan kekuatan yang kuat, semua kekuatan pukulan Su Ziduo hancur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Anda, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat 9, menerima pukulan saya dengan begitu mudah? Su Ziduo berkata dengan tidak percaya. Tidak ada yang mustahil. Lin Bai mencibir, meraih pergelangan tangan Su Ziduo, melemparkan Su Ziduo dengan keras, menjatuhkan Su Ziduo ke tanah, dan menginjak wajah Su Ziduo. Lepaskan aku. Su Ziduo berjuang terus-menerus setelah diinjak oleh Lin Bai. Jangan bergerak. Jika kamu berani bergerak, aku akan menghancurkan kepalamu. Lin Bai perlahan meningkatkan kekuatan pada telapak kakinya dan turun dengan keras, menghancurkan tulang-tulang wajah Su Ziduo. Mereka semua membuat suara, berdetak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Oke, aku tidak akan bergerak, jangan bunuh aku, Su Ziduo ketakutan dan berkata berulang kali. Setelah mengambil kendali atas Su Ziduo, Lin Bai menatap tiga orang lainnya di depannya dan berkata dengan dingin, saya berkata, jika kami melawan kalian semua bersama-sama, Anda bukan tandingan saya dalam pertarungan tunggal. Melihat Su Ziduo ditundukkan oleh Lin Bai dengan begitu mudah, ekspresi Zhang Mo, Li Xiaoyun, dan Jiang Junwei juga berubah, dan mereka terkejut. Su Ziduo ceroboh, kalau tidak, bagaimana dia bisa ditundukkan olehnya? Karena dia ingin kita bertindak bersama, maka kita akan bergabung untuk menekannya. Itu benar, mereka yang tidak tahu hidup dan mati, ayo bersama-sama dan tekan dia. Li Xiaoyun, Zhang Mo dan Jiang Junwei meraung serempak dan bergegas maju. Ketiganya meledak dengan kekuatan tempur yang kuat, berubah menjadi badai dan menyapu bersih. Cahaya kepalan tangan dan bekas telapak tangan terus muncul di udara, ditekan oleh kekuatan yang sangat besar. Kematian. Mereka bertiga meraung serempak. Ketiga seni bela diri yang sangat kuat ini pasti akan membunuh Lin Bai di tempat. Itu keren. Lin Bai mencibir ketika dia melihat mereka bertiga mengambil tindakan pada saat yang sama. Menggunakan kekuatannya, dia menendang dada Su Ziduo, melukainya dengan serius, menghancurkan tulang dada dan membuatnya terbang menjauh. Lebih dari 100 meter jauhnya, dia jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Segera, Lin Bai kembali sadar dan melihat mereka bertiga. Pedang Qingge. Lin Bai meraung, tas penyimpanannya retak,
dan pedang Qingge terbang keluar, dan dipegang oleh Lin Bai di tangannya. Teknik pedang Jingfeng, badai mengejutkan. Dengan pedang Qingge di tangan, kekuatan senjata spiritual kelas 6 meledak. Membunuh dengan satu pedang, energi pedang berubah menjadi angin kencang, menyapu gunung dan sungai, dan mengenai dada ketiga orang itu, menghancurkan segalanya. Puff! Ah! Saat Lin Bai memukul tiga orang dengan pedangnya, ketiganya berteriak kesakitan. Tubuh mereka terbang dalam sekejap dan mendarat 100 meter jauhnya. Ada bekas darah di dada mereka. Tanda pedang yang menakutkan adalah kiri. Ah! Sakit! Beraninya kamu menyakitiku. Aku seorang pejuang dari istana Changhai Yuntai. Kamu mati, saudara sekteku Yi Han tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak senior Wan Xia dia juga akan mengambil balas dendam padaku. Jiang Junwei, Li Xiaoyun, dan Zhang Mo jatuh ke tanah, melolong seperti membunuh babi. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lin Bai mengangkat pedangnya, maju 2 langkah, dan bertanya dengan dingin. Jiang Junwei, Li Xiaoyun, dan Zhang Mo jatuh ke tanah. Melihat wajah dingin Lin Bai, ekspresi mereka berubah ketakutan. Mereka menggelengkan kepala berulang kali, jangan berkelahi, kami mengaku kalah. Mendengar mereka mengaku kalah, Lin Bai menyarungkan pedangnya dan berbalik berjalan menuju Chen Gong. Chen Gong menyaksikan Lin Bai kembali dengan penuh semangat. Hari ini, Lin Bai memamerkan kekuatannya dan mengalahkan beberapa prajurit dari istana Changhai Yuntai dan prajurit dari istana api sengit. Reputasi sekte Lingjian sangat terguncang. Hal ini membuat Chen Gong, tetua dari sekte Lingjian, merasa lebih cerah. Sialan, kamu berani menyakiti kami. Saat Lin Bai berbalik dan pergi, Li Xiaoyun, Zhang Mo, dan Jiang Junwei, yang terbaring di tanah, saling memandang dengan tatapan tajam di mata mereka. Ketika Lin Bai meletakkan pedangnya dan tidak berdaya, mereka tiba-tiba melompat dari tanah dan bergegas menuju Lin Bai. Mereka bertiga menyerang punggung Lin Bai dengan 3 gerakan. Lin Bai, hati-hati! Zhang Lingdao dan Lu Yuan berseru. Fiuh! Lin Bian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya dan dengan cepat melihat ke belakang. Mereka bertiga memandang Lin Bai yang bergegas mendekat dengan cibiran ganas. Hahaha, kamu bocah bodoh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak membunuh kami, maka kamu akan mati. Kamu adalah prajurit pertama dari Sekte Pedang Roh yang digulingkan tahun ini. Jangan khawatir, kalian berdua kakak senior, kami akan segera mendatangimu. Hahaha, menderita kematian. Jiang Junwei, Li Xiaoyun, dan Zhang Mo tertawa liar. 3 gerakan dari ketiganya semuanya membawa niat membunuh yang tak ada habisnya, lagi pula, Lin Bai yang membawanya. Tidak bagus, seru Lin Bai. Bab 238. Apakah itu hanya bayangan setelahnya? Bagaimana Lin Bai bisa membayangkan bahwa para pejuang yang dilatih oleh Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo yang bergengsi akan menggunakan taktik menjijikkan seperti serangan diam-diam setelah mengakui kekalahan. Sayap ilahi angin dan guntur. Lin Bai dengan cepat menggunakan keterampilan gerakannya, dan angin serta guntur membentuk sepasang sayap samar di belakang punggungnya. Menyikat. Sayap dewa angin dan petir mulai terbentuk, dan kecepatan Lin Bai meningkat secara dramatis. Gemuruh. Mereka bertiga menyerang dengan 3 gerakan, membunuh Lin Bai di tempat. Lin Bai, Chen Gong, Lu Yuan, dan Zhang Lingdao semuanya berseru. Mereka menyaksikan tanpa daya saat tubuh Lin Bai sepenuhnya ditelan oleh 3 seni bela diri yang kuat ini. Hahaha, bertarung dengan kami seperti hidup dan mati. Li Xiaoyun mendarat dan melihat tubuh Lin Bai telah hilang, dan dia langsung mencibir. Jiang Junwei dan Zhang Mo juga memiliki senyum bangga di wajah mereka. Wajah Lu Yuan menjadi dingin, dan dia menghunus pedangnya tiba-tiba, mendekati mereka bertiga dengan pedangnya, dan berkata dengan suara dingin, kalian bertiga berasal dari sekte terkenal, tetapi setelah mengakui kekalahan, kamu menggunakan cara yang begitu tercela untuk membunuh murid dari sekte Lingjian saya. Masalah ini, saya khawatir Anda harus memberi saya penjelasan. Jiang Junwei mencibir, penjelasan. Haha, bukankah Anda prajurit sekte Lingjian yang dibunuh untuk kami di akhir tahun? Bagaimanapun juga semua akan mati, cepat atau lambat. Sama. Benarkah? Lu Yuan tampak dingin, memegang pedang dan mengambil beberapa langkah ke depan. Kekuatan pedang dingin memenuhi dunia. Jiang Junwei, Zhang Mo, dan Li Xiaoyun merasakan kekuatan Lu Yuan, ekspresi mereka berubah,
dan mereka berkata dengan ketakutan, "Saya beritahu Anda, jika Anda berani mengambil tindakan terhadap kami, saudara sekte kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Aku khawatir kamu tidak tahu betapa kuatnya kakak senior Yi Han di sekte kami. Dia adalah salah satu dari 7 raja. Jika dia ingin membunuhmu, itu akan semudah menghancurkan seekor semut." Li Xiaoyun takut. Dia menatap Lu Yuan dan berkata, Lu Yuan berada di alam Tianwu tingkat ketiga, dan merupakan salah satu dari 10 master teratas dalam daftar 100 sekte dalam teratas dari sekte pedang roh. Dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan kultivasi tingkat lanjut, jadi sudah jelas bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. "Kalau begitu biarkan dia datang kepadaku," kata Lu Yuan dingin. Lu Yuan mengangkat pedangnya dan hendak menghunusnya. Ahem. Pada saat ini, terdengar suara batuk ringan. "Kakak senior Lu, biarkan aku yang melakukannya." Setelah batuk sedikit, sebuah suara yang akrab bagi Lu Yuan datang. Lu Yuan mencari suaranya. Di antara kerumunan, Lin Bai keluar sambil mencibir. "Lin Bai, bukankah dia dibunuh oleh Zhang Mo dan yang lainnya dalam serangan diam-diam?" "Ya, saya melihat tubuhnya berubah menjadi ketiadaan." "Apa yang terjadi? Dia kapan mereka tiba di belakang kita?" Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Zhang Mowan berseru seolah-olah dia melihat hantu. "Tidak, tidak mungkin, kami jelas bergabung untuk membunuhmu." "Apa yang terjadi? Apakah kamu hantu?" Jiang Junwei juga berseru. Lu Yuan dan Chen Gong merasa lega saat melihat Lin Bai masih utuh. "Aku tahu. Itu gerakan Lin Bai. Gerakannya sangat cepat sehingga meninggalkan bayangan di tempat. Yang dibunuh Zhang Mo dan yang lainnya barusan hanyalah Lin Bai. Itu hanya bayangan yang belum menghilang." Seorang prajurit, setelah berpikir lama, berseru, "Ya Tuhan, apakah ini bayangan sisa?" Sungguh menakutkan bisa meninggalkan bayangan di tempatnya. Keterampilan fisik dan seni bela diri seperti itu sangat menakutkan. Semua orang memandang Lin Bai dengan heran. Lu Yuan bertanya, "Lin Bai, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Lin Bai memandang Zhang Mo dan yang lainnya dengan ekspresi dingin. "Sekarang, kamu bisa melarikan diri," kata Lin Bai dingin. Jiang Junwei mencibir dan berkata, "Kamu belum mati. Aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu, ayo bertarung di taman perburuan kerajaan." "Aku tidak percaya. Kamu berani membunuhku di sini." "Puff." Jiang Junwei baru saja berbicara. Jatuh. Lin Bai tersenyum dingin, melintasi jarak 100 meter dalam satu langkah, dan memenggal kepala Jiang Junwei dengan pedang. Darah muncrat dari leher Jiang Junwei seperti pilar, mencapai ketinggian 3 meter. Kepala Jiang Junwei terjatuh 10 meter, dengan senyum bangga di wajahnya. Cepat, terlalu cepat. Keterampilan tubuh Lin Bai dikombinasikan dengan senjata spiritual kelas 6 seperti Dewa Kematian, membunuh Jiang Junwei dalam sekejap tanpa peringatan. Astaga! Ini sangat cepat, aku bahkan tidak bisa menjaga mataku. Gerakan macam apa ini? Ini teleportasi. Ketika banyak prajurit kembali sadar, Jiang Junwei sudah telah ditangkap oleh Lin. Dibunuh dengan sia-sia. Ketika Zhang Mo dan Li Xiaoyun melihatnya, mereka langsung berseru, kamu berani membunuh prajuritku dari istana Changhai Yuntai. Ya, kakak senior Yi Han di sekteku tidak akan membiarkanmu. Zhang ketika Mo melihat Li Xiaoyun dan Lin Bai berbicara, dia mengertakkan gigi, berbalik dan lari dengan marah. Lin Bai berbalik, menatap Li Xiaoyun, mencibir, dan menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 3 inci di depan Li Xiaoyun. Li Xiaoyun memandang Lin Bai dengan heran, lalu menunduk dan melihat pedang Qingge Lin Bai telah menembus jantungnya. "Balas dendam istana Changhai Yuntaiku." Li Xiaoyun menatap Lin Bai dengan ngeri, matanya penuh penyesalan. "Kubilang, kamu bisa mulai melarikan diri." Lin Bai mencibir, mencabut pedangnya, dan memandang Zhang Mo yang telah melarikan diri. "Lin Bai, jika kamu berani menyinggung perasaanku, aku akan kembali mencari kakak senior Wan Xia, dan kamu tunggu saja sampai mati." Teriak Zhang Mo dengan kejam di dalam hatinya. Kematian. Pada saat ini, suara dingin datang dari samping telinga Zhang Mo. Zhang Mo menoleh ke belakang dan melihat pedang dingin Lin Bai hendak jatuh. Tidak, Lin Bai, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Zhang Mo buru-buru memohon belas kasihan. "Aku memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu harus mencari kematianmu sendiri."
Lin Bai berkata dengan dingin, menjatuhkan pedangnya, dan memotong sosok Zhang Mo menjadi dua. Darah tumpah di lapangan. Ketika semua orang sadar, 3 dari 4 jenius dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo telah tewas dalam pertempuran. Siapa lagi yang ingin maju dan bertarung? Lin Bai mengangkat pedangnya, melihat sekeliling, dan berteriak dengan dingin. Semua orang menundukkan kepala saat ini, dan ketika mereka melihat Lin Bai, ada sedikit ketakutan di mata mereka. Su Changfeng berkata kepada Chen Gong dengan tenang, saya pikir sekte Lingjian Anda belum siap. Ternyata Anda berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Hahaha. Chen Gong tertegun karena sejenak, lalu tertawa. Chen Gong berpikir dalam hatinya, saya tahu Lin Bai sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka dia akan membunuh seorang prajurit di alam Tianwu tingkat pertama, seperti membunuh babi atau anjing. Dalam hati Chen Gong, Murong Yesen memenuhi syarat untuk menantang alam Tianwu tingkat pertama, tetapi Murong Yesen tidak memiliki kekuatan untuk membunuh alam Tianwu tingkat pertama. Tapi Lindbergh melakukannya. Alam bela diri bumi tingkat ke-9 dan alam bela diri surgawi tingkat pertama semudah memotong kentang. Su Changfeng berkata, hari ini, murid-murid sekte Lingjian Anda melakukan pembunuhan besar-besaran di sini, membunuh semua prajurit dari Istana Changhai Yuntai dan Istana Liehuo. Saya khawatir selama festival akhir tahun dalam beberapa hari, kedua sekte ini akan bergabung untuk menghancurkanmu. Chen Gong memikirkan hal ini dan mencibir, bukankah mereka bersatu untuk menghancurkan kita tahun itu? Ketika Su Changfeng mendengar ini, dia tersenyum tak berdaya. Ayo pergi, antar kami ke kediaman kami, kata Chen Gong. Lin Bai, ayo pergi, teriak Chen Gong. Lin Bai menyarungkan pedangnya, menyapu semua orang dengan ringan, dan berjalan keluar alun-alun. Ketika semua orang melihat sosok Lin Bai yang pergi, mereka berkata dengan mata ketakutan. Luar biasa, sekte Lingjian mungkin akan memamerkan kekuatannya tahun ini. Sejujurnya, ini seperti sekte super saat itu. Saat itu, sekte Lingjian menakutkan hanya dengan memikirkannya. Hanya dalam setengah hari, berita bahwa Lin Bai telah membunuh Zhang Mo dan yang lainnya menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Rumor munculnya sekte pedang roh menyebar di antara semua prajurit di ibu kota kekaisaran. Bab 239, datang untuk membalas dendam. Su Changfeng membawa 4 orang dari sekte Lingjian ke kediaman untuk menetap. Karena Lin Bai telah melakukan sesuatu sebelumnya, Chen Gong membiarkannya beristirahat dulu. Pada saat yang sama, putri kelima datang ke Istana Anggun di kota kekaisaran dengan air mata berlinang. Cedera yang diderita Lin Bai sebelumnya telah dirawat oleh rumah sakit royal dan hampir sembuh. Xiao Wu, ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis begitu sedih? Di istana, seorang wanita cantik berpakaian istana berkata sambil tersenyum tipis. Wanita yang mengenakan gaun istana panjang ini memiliki paras yang dewasa, tatapan mata yang tegas, dan nampaknya memiliki jiwa kepahlawanan yang tidak kalah dengan seorang wanita. Saudari, aku diintimidasi. Putri kelima berjalan ke istana, berbaring di pangkuan wanita cantik ini, dan menangis dengan sedihnya. Jika Lin Bai ada di sini, dia pasti mengenal wanita ini. Wanita berpakaian istana ini secara mengejutkan adalah putri tertua, Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao tersenyum, apa? Di kota kekaisaran ini, siapa lagi yang berani mengganggumu? Mengapa kamu terluka? Bai Xiao Xiao hanya ingin mengolok-olok putri kelima, tetapi ketika Bai Xiao Xiao menyentuh putri kelima kapan dia mendatangi tubuhnya, dia segera menemukan bahwa putri kelima masih memiliki luka yang belum sembuh. Kakak, kamu harus membuat keputusan untukku, jika tidak, Wuer tidak akan hidup, teriak putri kelima. Wajah Bai Xiao Xiao tiba-tiba menjadi dingin dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah itu dilakukan oleh seseorang dari keluarga Su? Putri kelima berkata, tidak, itu adalah prajurit dari sekte Lingjian. Saya baru saja pergi ke Villa Qianlong. Aku mencari murid dari 4 sekte besar untuk bertanding, tetapi murid dari sekte Lingjian tidak masuk akal dan melukaiku. Saudari, kamu harus melampiaskan amarahmu pada Wuer. Putri kelima berkata sambil menangis. Siapapun yang berani menyakiti keluarga kerajaan, aku hanya ingin melihat siapa di sekte Lingjian yang memiliki keberanian seperti itu. Wajah Bai Xiao Xiao berubah sedikit dingin. Dia berdiri dari bangku dan membawa putri kelima ke Villa Qianlong. Rumah sakit, Villa Qianlong.
Bai Xiao Xiao memimpin putri kelima melewati paviliun dan langsung menuju kediaman Sekte Lingjian. Apakah orang itu adalah putri tertua? Dia benar-benar putri tertua. Rumor tersebut memang benar. Putri tertua benar-benar memiliki kecantikan yang akan membuat negara kewalahan. Cek-cek, bukan. Putri tertua adalah seorang wanita yang aneh. Tidak hanya dia sangat berbakat dalam seni bela diri, tetapi dia juga memiliki temperamen yang unik. Selama bertahun-tahun, banyak prajurit yang jatuh di bawah rok delimanya. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik, terutama pangeran muda Kirui dari rumah Pangeran Qi. Bertekad untuk menikahi putri tertua. Melihat putri tertua, dia sepertinya pergi ke halaman lain dari Sekte Lingjian. Kemudian Lin Bai selesai. Tampaknya Lin Bai melukai yang kelima putri sebelumnya, jadi putri tertua khususnya Anda di sini untuk merepotkan Lin Bai. Mari kita pergi ke paviliun Sekte Lingjian untuk melihat apa yang terjadi. Banyak prajurit memperhatikan pergerakan putri tertua. Halaman lain dari Sekte Lingjian. Seorang prajurit datang untuk mengumumkan sangat awal bahwa putri tertua akan datang, jadi Chen Gong menunggu di luar pintu lebih awal. Melihat putri tertua datang, Chen Gong tersenyum dan mengepalkan tinjunya memberi hormat, saya telah bertemu Yang Mulia. Bai Xiao Xiao tersenyum dengan tenang, ternyata itu senior Chen Gong. Chen Gong tersenyum dan berkata, Yang Mulia, putri tertua, kita tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Kultivasi saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Saya khawatir saya akan mencapai alam Tianwu tingkat ke-6 sekarang. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, setelah ini pengorbanan akhir tahun ke surga, saya harus bisa menerobos ke alam Tianwu tingkat 6. Haha, sungguh memuaskan, kata Chen Gong sambil tersenyum. Senior Chen Gong, putri ini ada di sini, di paviliun Sekte Lingjian. Saya ingin bertanya jenius mana dari sekte Anda yang bertanggung jawab melukai saudara perempuan saya. Saya kebetulan bebas, dan saya ingin memintanya mengajari saya 2 trik. Bai Xiao berkata sambil tersenyum. Ding. Ketika Chen Gong mendengar ini, dia berpikir, benar saja, dia datang ke sini karena Lin Bai melukai putri kelima. Haha, Yang Mulia, masalah ini awalnya adalah kesalahpahaman. Itu semua adalah kesalahpahaman. Chen Gong mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Bagaimanapun, kekuatan keluarga kerajaan masih sangat menakutkan. Saat ini, Sekte Lingjian berada dalam masa sulit, dan yang terbaik adalah mengurangi lawan yang memprovokasi. Putri kelima berkata dengan marah, sungguh salah paham. Jika Anda meminta anak itu untuk mengambil tindakan, saya akan marah hari ini. Ini, Chen Gong memandang putri tertua Bai Xiao Xiao dengan rasa malu. Pada saat ini, semakin banyak prajurit berkumpul di luar paviliun Sekte Lingjian. Dari kerumunan itu keluarlah seorang pemuda dengan penampilan yang mengesankan, setelan brokat yang kaya, dan memancarkan aura seorang petinggi, tampan, sekaya batu giok, dan penuh kepahlawanan. Apa? Sekte Lingjian Anda telah melakukan hal seperti itu, tidakkah Anda berani mengakuinya? Pemuda itu datang dan berkata dengan suara dingin, penuh amarah. Itu adalah pangeran muda dari rumah Pangeran Qi. Itu Kirui. Hei, rumor di ibu kota kekaisaran memang benar. Kemanapun putri sulung pergi, Kirui akan ada di sana. Aku pernah bertemu dengan yang muda pangeran. Temui pangeran muda. Pangeran muda ada di sini. Pangeran muda ini terkenal kejam di ibu kota kekaisaran. Ketika dia datang, Lin Bai sudah mati. Kirui muncul dan segera menyebabkan keributan di dalam seluruh tempat. Kirui adalah pangeran muda dari rumah Pangeran Qi dan pewaris pertama. Rumah Pangeran Qi adalah istana jenderal yang kuat di kerajaan Shenwu, dengan lebih dari 10 juta tentara. Xiao Xiao. Kirui memandang Bai Xiao Xiao dan berteriak pelan. Ada sedikit ketidaksabaran di mata Bai Xiao Xiao, dan dia tersenyum dan berkata, mengapa pangeran muda ada di sini? Kirui tersenyum dan berkata, saya mendengar dari bawahan saya bahwa Wuer terluka. Jadi saya datang ke sini untuk melihat apakah ada yang tidak beres. Izinkan saya membantu Anda. Jadi begitu. Saya tidak akan mengganggu pangeran muda dengan hal kecil ini, kata Bai Xiao Xiao sambil tetap bermartabat. Kecintaan Kirui pada Bai Xiao Xiao adalah rahasia tersembunyi dan terkenal di seluruh ibu kota kekaisaran. Tapi Bai Xiao Xiao tampaknya tidak bersikap dingin sama sekali terhadap Kirui dan sering menghindari bertemu dengannya. Senior Chen Gong, mohon minta prajurit yang melukai Wuer untuk keluar dan menemuinya, kata Bai Xiao Xiao sambil tersenyum.
Ya, biarkan perempuan jalang itu keluar. Pangeran kecil Kirui berkata dengan perintah yang agung. Chen Gong memandang Kirui dengan ekspresi sedikit tidak ramah, ekspresinya suram. Siapa yang ingin bertemu denganku? Pada saat ini, suara hangat datang dari belakang Chen Gong. Seorang pria muda berpakaian putih berjalan perlahan. Ketika Chen Gong mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba menjadi cemas, dan dia berbalik dan berkata, Lin Bai, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan keluar apapun yang terjadi. Kapan putri kelima melihat Lin Bai, dia segera menarik Bai. Xiao Xiao. Putri tertua memandang Lin Bai, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai lah yang melukai putri kelima. Putri tertua mengetahui metode Lin Bai dengan sangat baik. Jika Lin Bai ingin membunuh putri kelima, dia mungkin tidak dapat menghentikannya bahkan jika dia berada di sisinya. Tapi saat ini, putri kelima belum mati, yang berarti Lin Bai harus menahan diri. Ketika Kirui mendengar suara putri kelima, dia menatap Lin Bai dengan marah dan berteriak, Nak, kenapa? Kamu tidak datang dan berlutut untuk mengakui kesalahanmu. Xiao Xiao, tolong jangan khawatir tentang masalah ini. Serahkan hal-hal kecil kepada kami. Istana akan mengurusnya, dan saya jamin Wuer akan bahagia dan Anda akan puas. Jangan marah, atau Anda mungkin akan marah. Kirui berkata pada Bai Xiao Xiao dengan nada menyanjung. Tapi Bai Xiao Xiao sepertinya tidak mendengar kata-kata Kirui sama sekali. Dia menatap Lin Bai dengan senyuman di wajahnya, dan berteriak kaget, Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Ternyata itu yang mulia putri. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi sedikit hormat. Bab 240 Situasi Keluarga Kerajaan. Senyuman Bai Xiao Xiao seindah bunga, dan senyumannya memikat. Senyuman di wajah Bai Xiao Xiao saat ini adalah senyuman yang benar-benar tulus, senyuman yang cemerlang. Berbeda dengan saat saya melihat Chen Gong sebelumnya, senyuman itu hanyalah senyuman seremonial kerajaan. Saat ini, senyuman Bai Xiao Xiao seakan melihat seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui, penuh ketulusan dan antusiasme. Aku pergi, apa yang terjadi? Lin Bai sepertinya mengenal putri tertua. Tidak mungkin, putri tertua tinggal di istana sepanjang tahun dan tidak pernah keluar. Bagaimana Lin Bai bisa saling mengenal? Kata Chen Gong di dalam hatinya. Putri kelima memandang Bai Xiao Xiao dengan heran, dan berteriak pelan, kakak. Bai Xiao Xiao berkata, Lin Bai, apakah kamu yang melukai Wuer? Lin Bai melirik putri kelima, mengangguk, dan berkata, dia bilang dia ingin berdebat denganku dan melihat apakah ilmu pedang para murid sekte pedang roh sama luar biasa seperti yang dikatakan legenda. Tapi yang mengejutkanku, dia jatuh bahkan sebelum aku menghunus pedangku. Kakak, dia menindasku. Putri kelima meraih lengan Bai Xiao Xiao dan berteriak genit. Bai Xiao Xiao memandang putri kelima dengan mata mencela dan berkata, Wuer, cepat berterima kasih pada Lin Bai. Terima kasih. Kenapa, saudari? Putri kelima bertanya dengan genit, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Wah, terima kasih. Jelas dialah yang menyakitiku dan dia harus meminta maaf, kenapa aku harus mengucapkan terima kasih? Ketika para prajurit di sekitarnya mendengar apa yang dikatakan putri tertua, mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir terbang. Apa-apaan ini? Kamu menyakiti seseorang dan kamu harus berterima kasih kepada Lin Bai. Logika macam apa ini? Bahkan pangeran muda Kirui bertanya dengan tidak mengerti, Xiao Xiao, kamu salah mengatakannya. Bocah itu berlutut dan meminta maaf. Bagaimana kamu bisa membiarkan Wuer berterima kasih padanya? Lin Bai berdiri di sana dengan tenang setelah mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao berkata, Wuer, jika bukan karena belas kasihan Lin Bai, kamu tidak akan hidup sama sekali. Maka bukankah kamu harus berterima kasih kepada Lin Bai karena tidak membunuhnya? Putri kelima berkata dengan keras kepala, jika dia bertarung sampai mati, dia kamu masih belum tahu apakah kamu bisa membunuhku atau tidak. Aku tidak akan berterima kasih. Tidak, tidak. Kakak, jika kamu tidak berpaling padaku, aku akan memberitahu ayahku. Kata putri kelima. Sambil menangis sedih, dia berlari keluar dari Villa Qianlong. Bai Xiao Xiao melihat ke belakang putri kelima, menggelengkan kepalanya tanpa daya, kembali sadar dan berkata kepada Lin Bai, Xiao Wu dimanjakan oleh ayahku. Jika dia tersinggung, aku akan meminta maaf padamu atas namanya.
Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah, Yang Mulia Putri Kelima sangat berbakat dalam ilmu pedang. Jika dia bisa dibimbing oleh seorang guru terkenal, dia pasti akan mencapai kesuksesan di masa depan. Kuharap, begitu. Lin Bai, aku sudah lama berada di sini, maukah kamu mengundangku masuk dan duduk? Bai Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum pahit dan berkata, Yang Mulia, Putri Sulung, silakan masuk. Ya. Bai Xiao Xiao mengangguk sedikit, lalu memikirkan Qirui, dan berkata, Pangeran kecil, Lin Bai dan saya adalah teman lama. Hari ini kita sedang mengejar masa lalu, jadi kamu bisa ayo kembali dulu. Qirui berkata dengan sedikit enggan, Xiao Xiao, aku. Pangeran kecil, aku tidak akan mengirimkannya. Lin Bai menyela dan berkata kepada Qirui. Qirui memandang Lin Bai dengan ekspresi sedikit tidak ramah, mendengus dingin, dan pergi dengan lengan baju. Chen Gongqiao tertawa dan berkata, haha, itu bagus. Saya tidak akan mengganggu Anda untuk mengenang masa lalu. Saya pergi mencari tempat untuk minum. Salam, Penatua, jawab Lin Bai. Bai Xiao Xiao dan Lin Bai berjalan berdampingan di Taman Paviliun Sekte Lingjian. Betapapun wanginya bunga dan tanaman di taman, tidak 1/10.000 wanginya sama harumnya di tubuh Bai Xiao Xiao. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sekarang. Jika tidak, saya mungkin akan diganggu oleh Qirui sepanjang hari-hari ini, kata Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Menurutku pangeran muda ini sepertinya sangat tertarik padamu, kenapa kamu tidak memikirkannya? Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Bai Xiao Xiao tersenyum dan berkata, kamu baru saja datang ke ibu kota kekaisaran, dan kamu tidak tahu seperti apa Qirui itu. Lin Bai, tahukah kamu? Keluarga kerajaan saat ini berada di ambang kehancuran. Bagaimana caranya? Kamu mengatakan ini. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiao Xiao menghela nafas sedikit dengan sedih. Hei, sekarang di ibu kota kekaisaran, keluarga Su telah menarik kekuatan istana Changhai Yuntai. Setelah istana Changhai Yuntai setuju untuk mengirimkan penguasa alam sendan untuk membantu keluarga Su, keluarga kerajaan akan melakukannya berada dalam bahaya besar. Dan saat ini, ada 980 pangeran dan raja di kerajaan Shenwu, dan setiap istana memiliki lebih dari ratusan ribu pasukan. Ini adalah istana Pangeran Qi tempat Qirui berada. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mencaplok beberapa istana. Dengan lebih dari 10 juta tentara, menjadi jenderal dan istana paling kuat di Shenwu. Di istana kekaisaran, keluarga Su adalah yang paling berkuasa. Di militer, keluarga Qi itu unik. Dan keluarga kerajaan telah didominasi oleh dua keluarga ini. Itu kosong. Di istana kekaisaran, semua pejabat sipil pada dasarnya mematuhi perintah keluarga Su. Di militer, pada dasarnya setengah dari pangeran militer telah tunduk kepada istana Pangeran Qi. Jika bukan karena kakekku, dia akan tetap berada di sini. Aku khawatir kerajaan Shenwu ini bukan lagi kerajaan Shenwu keluarga Bai. Setelah mendengar ini, Lin Bai berkata, ternyata situasi keluarga kerajaan sedang dalam krisis. Ya, dan Qirui, haha, saya khawatir Anda masih belum mengetahui reputasi jahat Qirui, kata Bai Xiao Xiao. Saya baru saja tiba di ibu kota kekaisaran, dan saya belum tahu banyak tentang Qirui, Lin Bai mengangguk. Bai Xiao Xiao berkata, Qirui tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri, tetapi pada dasarnya dia kejam. Mengandalkan kekuatan keluarganya, istana Pangeran Qi, dia pernah memimpin pasukan untuk membantai kota-kota di kerajaan Shenwu, dengan senang hati dalam membunuh orang. Menurut berita yang saya pelajari, Qirui telah membantai lebih dari 100 kota. Bahkan jika hanya ada 10.000 orang di satu kota, 100 orang adalah 1 juta orang. Prajurit, di kota-kota ini semuanya adalah orang-orang yang tidak bersalah dan tidak melanggar hukum raja. Tidak menyinggung Tian Wei, dan diserang secara brutal tanpa alasan. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya sedikit menyusut. Membunuh kota tanpa alasan memang agak tidak bermoral. Katakan padaku, sebagai putri tertua kerajaan Shenwu, apakah menurutmu aku bisa terlihat cantik di Qirui? Aku sudah lama membencinya, kata putri tertua sambil tersenyum pahit. Lin Bai tersenyum dan berkata, ini juga sulit bagimu. Aku jelas membencinya, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Jangan bicarakan itu. Lin Bai, Jiwer selalu merindukanmu. Saat kamu datang ke kekaisaran modal, bukankah kamu pergi mencarinya?
Bai Xiao Xiao mengganti topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum. Putri ke-9, layang-layang kertas putih. Lin Bai merasa pusing saat memikirkan Bai Ziyuan. Jika dia pergi mencari gadis kecil ini, dia mungkin akan bertengkar hebat dengannya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya datang ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam festival akhir tahun. Selama periode ini, saya harus mengabdikan diri untuk berkultivasi. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk diganggu. Anda ingin berpartisipasi di festival akhir tahun. Tapi saya mendengar bahwa para pejuang Sekte Pedang Roh Anda selama bertahun-tahun tidak optimis tentang nasib mereka di festival akhir tahun. Bai Xiao Xiao berkata dengan bijaksana. Tapi aku percaya padamu. Karena kamu berani datang ke festival akhir tahun, kamu harus menonjol di antara para jenius ini. Jika tidak, kamu tidak akan mati. Kata Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Memang benar kami agak yakin, tapi kami tetap harus beradaptasi dengan keadaan, kata Lin Bai sambil tersenyum.